Oke, selamat malam adik-adik. Saya jelas. Halo, tes tes 1 2 3 bisa dengar? Terdengar, Bapak. Oke, hari ini kita selesaikan perkuliahan monitoring terapi untuk topik saya ya. Jadi setelah pertemuan hari ini sudah bisa menghubungi Pak Martadi. UTS nanti by appointment lagi ya. Jadi kapan Anda siapnya kita UTS. Terserah kami kembalikan lagi kepada kalian kapan untuk UTS ya. Atau nanti mau tugas besar aja di terakhir juga nggak masalah. Cuman nilai harian untuk saya akan berakhir di hari ini ya nanti ya. Ada dua topik yang akan dibahas pada malam hari ini. Jadi ada MTM ini dan juga tentang monitoring terapi pada suami dikasih nanti ya. Sebentar, monitoring terapi ya. Oke, jadi adik-adik MTM ataupun Medication Therapy Management merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan upaya monitoring terapi atau secara komprehensif sebenarnya monitoring terapi itu ada di dalam MTM gitu ya. Kita harus kenalan dulu sama MTM ini ya, Medication Therapy Management, yang istilah ini masih cukup asing ya di telinga para apoteker. Saya yakin banget apoteker tidak semua tahu tentang MTM dan tidak semua farmasis, clinical farmasi pun paham betul tentang MTM gitu ya. MTM itu di Indonesia masih satu hal yang masih baru, masih dicoba untuk diimplementasikan dan memang menjadi proyek disertasi saya nanti ini ya, untuk dikembangkan. Jadi seperti apa sih MTM yang ideal untuk spesifikasi pasien-pasien tertentu. Nah sekarang kita harus kenal dulu sama MTM pun di luar sudah mulai bergerak di tahun 90-an kan mulai kontribusi farmasi itu benar-benar apa namanya? Benar-benar bisa menghasilkan outcome yang benefit dan dibayar gitu ya. Jadi ada fee for service-nya. Jadi ada biaya yang dikeluarkan pasien untuk membayar apotekernya, farmasisnya untuk melaksanakan MTM gitu ya. Jadi ini adalah bahan kajian yang akan kita bahas pada topik MTM ini. Jadi kita harus tahu definisinya dulu MTM. Kemudian kita harus tahu seperti apa sih komponen-komponen yang esensial dalam MTM. Kemudian apa sih contoh-contoh yang implementasi MTM pada pasien. Kemudian apa sih hal-hal yang penting yang bisa dikembangkan lagi oleh seorang apoteker karena benar-benar pelayanan ini sifatnya sesuai dengan apa ya budaya adat gitu ya daripada setiap tempat. Jadi MTM itu benar-benar bisa diimprove sesuai dengan kebijakan-kebijakan dan juga menganut pola behavior daripada pasien-pasien di setiap tempat. Jadi MTM itu implementasinya akan beda-beda banget di setiap wilayah, setiap daerah ataupun di setiap negara gitu ya. Jadi apa sih MTM itu? Jadi Medication Therapy Management atau kalau kita convert menjadi bahasa Indonesia itulah manajemen terapi obat gitu ya. Jadi sebenarnya ini suatu pelayanan yang bisa memberikan jaminan gitu ya. Jadi ketika bicara MTM ini merupakan suatu service yang bisa menjamin bahwa obat itu benar-benar bisa digunakan oleh pasiennya dengan optimal. Jadi optimize therapeutic outcome, reduce the risk of adverse drug events gitu ya. Jadi betul-betul bisa dijamin bahwa obat ini bisa menghasilkan outcome yang positif, bisa menjadi perkembangan ke arah yang lebih baik untuk penyakitnya dan dijamin bahwa obat yang digunakan tersebut tidak akan menghasilkan adverse drug reaction. Nah, implementasi MTM itu adalah statement seperti itu ya. Jadi adanya pelayanan tentang obat di mana pelayanan tentang obat ini dijamin nih oleh apoteker, oleh dokter dan tenaga kesehatan yang terlibat di dalam services MTM ini untuk untuk bisa dijamin bahwa pasien itu aman dengan obatnya dan aman dari risiko reaksi obat yang tidak diinginkan. Nah, itu definisi MTM-nya.
Jadi kenapa sih MTM itu mulai dibutuhkan ataupun mulai pikirkanlah oleh orang-orang barat gitu ya. Jadi kalau di US itu memang banyak sekali ada problem DRP ya, drug related problem atau medication related problems are the massive issue, public issue gitu. Kalau di US itu United States itu mereka mendeklar ataupun mereport ya bahwa adanya banyak medication error, ada drug related problem yang memang tidak akan bisa ditangani oleh seorang tenaga kesehatan secara single gitu, secara sendirian ngerjain itu kayak kita di Indonesia kan dokter semua yang ngerjain gitu ya. Kita hanya sebagai pembantunya aja itu. Nah, itu sebenarnya sudah disadari oleh mereka dari sejak dulu ya tahun 2009, bahkan di tahun-tahun sebelumnya itu mereka rajin mereport ini komite-komite yang ada di situ gitu ya. Tapi kalau kita di Indonesia masih disembunyikan, jadi drug related problem, medication error itu tidak diekspos dan negara pun tidak mau tahu gitu ya. Jadi beda banget ya seperti apa negara maju dan negara berkembang itu bersikap terhadap public health terutama. Ini memang mencerminkan beda. Kalau kita di Indonesia masih nutup-nutupin adik-adik. Jadi medication error tidak boleh keluar, tidak boleh pemerintah tahu. Pemerintah juga tidak mau melakukan auditing terhadap adanya error, adanya medication related problems dan lain sebagainya itu nggak mau tahu juga pemerintah gitu ya. Auditnya longgar. Pelaporannya kalau ada yang benar-benar mengancam jiwa aja, yang benar-benar nggak dilaporin itu yang tendensinya. Tapi kalau mereka tidak, mereka selalu melaporkan temuan-temuannya dan mereka menyadari lebih dini ataupun lebih awal bahwa sebenarnya banyak sekali masalah terkait dengan penggunaan obat selama pasien tersebut ditangani oleh tenaga kesehatan tidak berkolaborasi dengan tim. Di mana di sini sudah diestimasi ya ada kerugian 1,5 US dollar terkait dengan preventable adverse event setiap tahun gitu ya. Jadi sebenarnya ini kan medication error ya, preventable error kan, preventable adverse drug event itu kan sebenarnya bisa dicegah gitu ya. Jadi ada 1,5 juta US dollar kerugian mereka setiap tahun akibat hal-hal ini gitu. Jadi adverse drug event yang preventable ini kan sebenarnya tidak boleh terjadi, tapi negara maju terjadi dan mereka mereport ya. Jadi istilah zero error itu pada zaman itu tidak bisa diimplementasikan gitu ya. Jadi secara keseluruhan total daripada ini ya medication adherence. Nah, jadi tidak cuma preventable, jadi ada kepatuhan minum obat pun juga mengalami masalah gitu ya, menimbulkan kerugian akibat ketidakpatuhan itu sampai 290 billion gitu ya setiap tahunnya. Jadi ada 290 uh, miliar US dollar per tahun yang dikeluarkan akibat ketidakpatuhan ya. Entah karena memang muncul adverse drug reaction, terapinya tidak teradhesif, pasien menjadi meningkat angka mortalitinya. Kalau dikalkulat atau ditransform itu menjadi cost, nah itu sampai besar sekali costnya gitu ya. Jadi ini menjadi problem bagi mereka sehingga mereka mulai memikirkan bagaimana caranya untuk meredus angka ini gitu. Memang jawabannya harus ada suatu gerakan, ada services untuk bisa mengassurance, menjamin bahwa efektivitas itu tercapai dan efek samping itu harus bisa dideteksi lebih dini gitu ya. Jadi MTM memang tidak servis yang baru, cuman mulai diangkat lagi di tahun 2009 di US. Tapi sebenarnya MTM itu salah satunya ya, monitoring terapi itu adalah part dari ataupun bagian dari medication therapy management. Jadi sebenarnya sudah pernah dikerjakan, cuman tidak holistik gitu ya, tidak menyeluruh gitu, tapi hanya sebagian-sebagian kecil aja. Some components are already done daily most by pharmacy. Jadi hanya beberapa part saja yang dikerjakan, kemudian tidak bersinergi dengan yang lainnya, kemudian tidak ada apa? Tidak ada gerakan yang sungguh-sungguh untuk itu. Jadi memang ada beberapa part kecil saja dan memang lebih banyak dikerjakan oleh apoteker. Itu di tahun 90-an loh sebenarnya sudah mulai adanya sistematik proses untuk individual assessment itu tapi tidak dikerjakan dengan optimum memang ya. Maka dari itu gerakan MTM menyeluruh ini perlu dikerjakan gitu. Tahun 92 sudah ada nih sebenarnya gerakan-gerakan atau keinginan seperti itu. 2009 tuh mulai kok kerugian negara, kerugian akibat kesehatan public health ini naik terus setiap tahunnya gitu ya. 2009 mereka bergerak. Nah, saat itulah Indonesia pun kena cipratannya adik-adik. Jadi 2009 itu sudah mulai muncul PP 51 itu ya, yang memang sudah mulai mewajibkan bahwa apoteker itu harus patient oriented, tidak lagi ke drug oriented. Jadi sebelum PP 51 tahun 2009 itu diterbitkan, apoteker itu kerjanya hanya di manajemen perbekalan, mengassuran, menjamin bahwa obat, alat kesehatan itu tersedia di vaskes dan juga
terjamin kualitas daripada sediaannya secara farmaseutis gitu ya. Hanya itu saja, tidak ada ngomongin pasien gitu loh. Makanya ketika 2009 itu cukup baru deh ya. 2009 itu kan belum ada 20 tahun yang lalu ya. Masih berapa ya, 14 tahun yang lalu gitu loh. Jadi masih cukup make sense ketika dokter-dokter senior yang memang mereka sekolah di tahun 80-an, di tahun 70-an itu tidak mengenal apoteker, itu make sense gitu loh. Tapi generasi dokter-dokter nanti yang eranya itu sudah sekolah di tahun 2009 ke atas gitu ya. Generasi kalian gitu tuh nanti ketika senior-senior itu sudah replace, mereka sudah akan familiar dengan farmasi klinis gitu loh. Mereka akan sudah mulai akan memahami tentang apoteker itu berbasis passion oriented gitu, tidak cuma ngomongin manajemen farmasi saja gitu loh. Medicare prescription improvement modernization. Nah, jadi sebenarnya apa namanya itu kalau di luar negeri itu ada yang namanya Medicare Part D. Medicare Part D ini adalah obat-obat Medicare Part D medication. Yang dimaksud dengan Medicare Part D ini ada deh obat-obat yang di cover oleh pemerintah secara menyeluruh. Kalau di Indonesia kita sebut dengan nama obat BPJS gitu ya. Jadi obat-obat yang full coverage oleh asuransi di negara itu. Kalau di luar negeri kan asuransi kesehatan nggak main-main ya. Mereka tersebut bayar pajak tinggi 35% dari pendapatannya, ada yang 40%, tapi memang betul-betul ininya BPJS-nya diurusin betul-betul gitu ya. Kalau di Indonesia kan masih pro kontra ya, antara bayar iuran segitu aja sudah mulai protes, tidak fasilitas yang tidak mumpuni, tidak mau bayar iuran banyak gitu-gitu ya. Jadi itu masih problem, sehingga kalau kita bilang ini BPJS kayaknya enggak. Part D ini jauh lebih seperti asuransi yang the real gitu ya. Kayak misalkan apa yang betul-betul asuransi yang kalian tahu. AIA gitu-gitu, atau apa prudensial yang gitu-gitu mungkin ya. Jadi betul-betul full coverage obat-obat yang dibutuhkan, tidak lagi pakai babi bu gitu ya. Tidak lagi banyak ada syarat-syarat. Nah, jadi untuk bisa mengoptimalkan platform dari BPJS-nya di negara-negara luar itu, maka harus dilakukan yang namanya prescription drug plan. Jadi harus di planning ini prescription ini dengan clinical pathway. PDP ini bagian dari MTM sebenarnya, sehingga mulai dari prescribing, kemudian monitoring sampai nanti pasien itu adhesif, itu memang betul-betul harus di planningkan gitu, sehingga bisa dijamin MTM ini akan bisa menjamin nanti bahwa akan adanya adhesif, ketercapaian outcome terapi dengan cepat, dan juga minim ataupun tidak terjadi adverse drug reaction. Ini harus kolaborasi ya. The program require kolaborasi with the lisensi pharmacist. Jadi memang harus ada apoteker yang berlisensi khusus untuk menangani MTM ya. Kalau di Indonesia ya Famplin ini ya, jadi farmasi klinik yang tidak lagi mengambil bidang-bidang manajemen farmasi industri, enggak, memang sudah pendidikan lanjutnya adalah apoteker farmasi klinis yang sudah terkualifikasi dan bekerja sama dengan physician, dengan dokter-dokter spesialis, dengan dokter-dokter konsultan yang gitu-gitu ya. Nah, kombinasi semua ini akan bisa menjamin bahwa eh, farmasi itu bisa mendapatkan kompensasi dari pelayanan mereka. Jadi MTM itu tidak hanya memikirkan ongkos ataupun jasa pelayanan daripada si dokter saja, tetapi juga mendapatkan kompensasi, dapat remunerasi juga, atau dapat jaspal juga ya, jasa praktek, jasa pelayanan dari services ini untuk si farmasis. Jadi udah dipikirin banget ya, apoteker-apoteker itu di luar tuh dari tahun 2003 itu sudah mulai dipertimbangkan dan dipikirkan banget sama mereka. Nah, sekarang farmasi di Indonesia masih belum dipertimbangkan ya. Jadi mereka masih tidak ada jasa services seperti dokter, itu masih digabung nanti dengan poin remunerasi kalau rumah sakitnya untung gitu loh. Nggak seperti dokter yang satu pasien dapat fee tetap per pasiennya gitu, jaspel per pasiennya dia dapat sekian persen dari yang dibayarkan. Kalau apoteker, nakes lain itu tergantung daripada keuntungannya, benefitnya berapa, ditotalin dulu, ntar baru sekian persen yang diberikan gitu ya. Tidak seperti dokter yang benar-benar satu-satu gitu loh. Nah, ini sebenarnya kolaborasinya farmasi, dokter, pasien itu sebenarnya harus bertemu, berkolaborasi untuk bisa mengadhesif pasiennya. Siapa yang akan mendapatkan benefitnya? Semua dapat ya. Jadi pasien dapat manfaatnya, dengan terjamin dia akan sembuh dengan lebih cepat, cost yang dia keluarkan lebih singkat, ataupun ketika di cover BPJS Part D medication itu, maka negara akan lebih efisien dalam membayarkan biaya perawatan gitu ya.
Dari pasien-pasien yang mendapatkan obat-obat resep, obat-obat bebas, bebas terbatas, ataupun yang sedang menggunakan herbal suplemen itu bisa menggunakan obat dengan aman dan tidak perlu khawatir efek samping yang muncul karena sudah di-planningkan ataupun sudah dimonitoring sama apoteker yang terlibat di dalam servis MTM itu gitu loh. Apoteker, dokter perawatnya dapat juga jasa pelayanan yang besar gitu ya. Jadi semua akan merasa diuntungkan dengan services ini. Sehingga kita harus sudah mulai bergerak ke arah MTM. Jadi saya benar-benar ingin mendorong ya. Jadi project saya itu ingin mem-create services seperti apa yang akan kita coba implementasikan di rumah sakit. Tapi harus kolaborasi, dibuat grand design-nya, kemudian kita coba implementasikan dan kita coba ukur gitu loh dari aspek cost, dari aspek effectivity dan dari aspek risiko efek samping itu akan diobserve sehingga secara menyeluruh ini akan bisa kita patenkan nanti MTM ini sebagai salah satu hal untuk bisa dikerjakan khususnya bagi pasien-pasien yang mendapatkan perawatan jangka panjang gitu ya, pasien-pasien dengan problem paliatif gitu ya, jadi mereka menjalankan terapi jangka panjang, kemudian dia harus patuh akan terapinya, kemudian dia menggunakan obat lebih dari 2 jenis yang akan berisiko terkena ini, yang itu akan sangat bermanfaat sekali services MTM ini kepada mereka-mereka yang membutuhkan itu gitu loh. Nah ini ya pasien who may benefit the most on several medication ya, jadi pakai obat yang banyak, polifarmasi dengan kondisi khusus ya jangka panjang chronic disease ya seperti diabetes, hipertensi, cancer, dislipidemia, gagal ginjal, kemudian PPOK, kemudian ada apa jantung koroner yang gitu-gitu ya. Siapa yang memiliki masalah selalu ketika menggunakan obat, ketika mereka perlu melakukan titrasi atau penyesuaian dosis selama menjalankan terapi naik turun gitu ya, seperti mereka dengan uh, hipotiroid yang sudah diangkat tiroidnya itu kan perlu adjust dosis selalu ya. Jadi dosis tiroidnya tidak selalu harus besar, kan sometimes harus di tapering turun, kadang harus dinaikkan, nah gitu-gitu kan harus dimonitor terus. Ini akan sangat diuntungkan sekali pasien-pasien ini gitu ya. Mereka yang baru saja recently hospitalized, baru saja keluar rumah sakit dan perlu mendapatkan pelayanan home care untuk bisa memonitoring penyakitnya seperti mereka yang habis operasi gitu-gitu ya. Kemudian kemudian mereka yang baru saja discharge gitu akibat penyakit-penyakit yang kronis yang masih butuhkan perawatan untuk berkala gitu, itu sangat diuntungkan sekali. Dan juga yang mendapatkan obat kira-kira lebih dari banyak outlet di farmasi ya. Jadi di community juga sih atau mereka yang pindah-pindah yang memang dilayani oleh banyak fasilitas kesehatan ya, baik itu community farmasi ataupun hospitalized ataupun di klinik-klinik yang lain yang berpindah-pindah terus, itu akan mendapatkan benefit yang paling banyak dalam targeting MTM ini gitu ya. Nah, jadi memang kita tuh terkendala gini, ketika kita ideal menciptakan MTM itu kan tidak mungkin bisa di seluruh problem, di seluruh lapisan penyakit itu tidak mungkin bisa. Makanya disusun skala prioritas karena memang kita masih limited dengan sumber daya gitu ya. Memang sumber daya manusia itu menjadi problem kita di seluruh dunia, apalagi di Indonesia apoteker masih belum cukup banyak, banyak pun belum banyak yang bisa mumpuni untuk bisa mengerjakan MTM ini sehingga dipilihlah apa sih yang harus di miliki oleh mereka gitu ya. Jadi syarat-syaratnya harus ditentukan. Jadi PDP can require more than 3 chronic disease. Artinya prescription plan itu loh. Jadi prescription during planning ini tidak apa namanya itu? Tidak bisa menangani lebih dari 3 chronic disease gitu. Jadi memang harus adanya multiple, harus ada tim dari MTM ini untuk bisa mengeksekusi comorbidity maksudnya ya. Jadi dia sudah diabetes tetapi juga dia memiliki problem hipertensi, gagal ginjal dan jantung gitu loh. Jadi ada sekaligus seperti itu. Sehingga PDP ini ataupun yang uh, platform BPJS nanti itu tidak mungkin bisa mengcover secara satu-satu penyakit itu gitu. Sehingga kita harus buatkan satu plafon seperti Inasi Bijis, cuman satu services MTM untuk lebih dari 3 chronic disease itu akan jauh lebih efisien. Jadi yang bertugas nggak cuma dokter, tapi juga ada perawat, juga ada apoteker, baik itu dalam rawat jalan maupun rawat inap gitu ya. Jadi bisa dipilih ya. Targetnya adalah pasien-pasien ya paliatif, chronic disease yang membutuhkan obat-obat dengan jangka panjang dan bahkan sampai seumur hidupnya. Hipertensi, gagal jantung, diabetes, dislipid, respiratory disease seperti PPOK ya, COPD,
Kemudian asma yang gitu-gitu ya, yang memang harus mendapatkan terapi jangka panjang. Bone disease arthritis ya ini memang mengalami recurrent pengapuran, rheumatoid arthritis atau imun gitu ya yang menyerang joint, dan mental illness, schizophrenia, bipolar disorder itu kan seumur hidup ya, tidak bisa curing tapi hanya bisa untuk maintain saja gitu lah. Nah, ini mereka-mereka yang mendapatkan harus mendapatkan lebih dari satu jenis obat. Obat yang dibatasi yang gitu-gitu itu merupakan targetnya ya. Jadi ketika memang plafon daripada setiap orang tersebut tidak bisa lebih dari 8 medication, ini MTM akan menyelesaikan problem-problem itu. Jadi cost yang tidak bisa ditanggung oleh negara untuk satu ini tuh akan bisa direduce gitu ya. Jadi memang tidak akan ada yang namanya trial and error gitu loh. Ah coba pakai ini, nggak gini, coba pakai ini, sehingga costnya tinggi sekali. Dengan MTM itu kita sudah berkolaborasi, kita tuh bisa sharing, adu evidence, sehingga kita benar-benar bisa menimbang risiko dan benefit dari banyak ini ya, dari banyak multidisiplin ilmu untuk bisa diimplementasikan kepada pasiennya. Jadi nggak cuma dokter saja sendiri yang memegang kendali gitu ya. Nutrisi dia ngurusin, obatnya dia juga ngurusin, pathway-nya dia ngurusin. Makanya kalau adik-adik tuh nanti terjun di rumah sakit tuh akan kelihatan sekali ya bahwa dalam tanda petik ada indikasi trial and error, coba dulu. Kalau enggak dicoba, nah ada trial, kalau error ya mundur gitu. Jadi memang tidak diberikan kesempatan tim nakes lainnya untuk bisa berkontribusi untuk mengeksekusi itu. Nah, sejak hadirnya apoteker, sejak adanya farmasi klinis di rumah sakit itu, dokter-dokter yang muda-muda terutama ya yang apa dokter-dokter muda energik itu sudah mulai berkolaborasi gitu. Kita sudah mulai di-invite untuk bisa bersama-sama menyelesaikan problem-problem pada pasiennya. IPE itu loh, jadi interprofessional educations masuk di perkuliahan Anda juga, sehingga ini memang betul-betul bermanfaat ya. Nih orang luarnya udah buat kajian seperti ini loh, jadi sekian costnya bisa direduce, sekian itu tuh sekian persen bisa turun harganya, dan outcome-nya bisa, ini sudah terbukti ya sebenarnya ketika kita bekerja as a team di dalam suatu kolaborasi itu akan menghasilkan outcome terapi yang maksimal kepada pasiennya, cost daripada pasien itu turun, nakesnya pun juga akan mendapatkan kompensasi yang optimal gitu. Jadi semuanya seneng sebenarnya gitu aja ya. Nah, kegiatan kolaborasi ini dan spesifik tetek bengek apa yang ada di dalam pekerjaan kolaborasi itulah yang dikemas dalam bentuk MTM, namanya Medication Therapy Management gitu loh. Jadi harus ada apoteker di dalamnya. Jadi MTM tuh it's about peran dari farmasis gitu loh. Kalau saya bisa bilang bahwa MTM ini tidak hanya sekedar kolaborasi antar dokter-dokter aja, tetapi apoteker masuk ke dalam itu gitu loh. Untuk bisa berkontribusi, itu disebut dengan medication therapy management. Nah, gitu ya. Sehingga ini sudah pasti bisa dipastikan ya. Jadi medication therapy review harus dilakukan terkait dengan penggunaan obatnya. Baru kita kaji farmakoterapi dengan evidence based medicine, baru di manage problemnya, perhatikan juga farmakogenomik individual terapinya, safety-nya dipastikan aman, dipantau, dimonitoring, maka siklus dari MTM ini pasti akan menimbulkan health improvement gitu loh. Nah, bagi sebagian pembisnis mungkin menganggap bahwa ketika memang banyak nakes yang terlibat tidak akan efisien dari biaya karena kita akan membayar banyak sekali tenaga-tenaga kesehatan. Tetapi dari data statistik menggambarkan hadirnya itu kolaborasi itu memang cost di satu sisi, cost dibayar si ini apa namanya itu, bayar nakesnya itu memang terlihat lebih besar secara tangible gitu ya, yang terlihat itu besar, tetapi ketika kita melihat intangible cost atau cost yang tidak terlihat gitu loh ya, seperti length of stay daripada pasiennya, berapa persen negara bisa menghemat dari biaya plafon inas BPJS itu, produktivitas daripada si pasien dengan kecepatan dia sembuh itu juga dia nanti akan bisa menimbulkan perputaran ekonomi. Kalau dilihat dari intangible cost itu sebenarnya jauh itu lebih menguntungkan gitu loh. Jadi mengeluarkan biaya untuk bayar nakes itu ketika melihat dari perspektif lebih luas itu gak ada apa-apanya uang segitu gitu ya. Jadi memang ketika bisnismen tuh hanya mementingkan isi perutnya sendiri, tidak melihat ekonomi secara makro, itu memang terlihat cost untuk bayar dokter, untuk bayar apoteker tuh besar gitu loh. Padahal pada hakikatnya intangible cost itu dia tidak paham ataupun dia tidak bisa mengkalkulate bahwa ada cost yang tidak terlihat gitu loh.
cost tidak terlihat itu seperti ini adik-adik. Sakit nih, yang seharusnya orang sakit itu tuh bisa produktif bekerja dia akan menghasilkan perputaran ekonomi, uang yang didapatkan tuh dia bisa belanjakan, atau nanti dia bisa datang lagi ke rumah sakit untuk merekomendasikan. Ini kan berputar perekonomian itu ya. Nah, jadi kalau ketika dia sakit, itu tuh bisa dikalkulat. Sehari itu sekian dolar atau sekian rupiah dia akan kehilangan pendapatannya. Kalau length of stay-nya tuh lebih pendek kan tentu akan lebih singkat intangible cost atau lebih murah gitu ya dibandingkan kalau ketika dia length of stay-nya panjang. 10 hari seharusnya sudah selesai tapi dia sampai 3 bulan di rumah sakit karena trial and error itu. Jadi ketidakproduktifan si pasien ini akan menghasilkan kerugian intangible cost gitu loh. Belum lagi pasien yang nungguin, belum nanti lagi biaya indirectnya seperti beliin makan yang nunggu gitu ya, kemudian giliran ini menjaga nih beliin makanan yang jagain nggak bisa bekerja gitu ya, yang jagain juga berpotensi terkena infeksi penyakit atau suku milan di rumah sakit. Nah itu namanya intangible cost dan indirect cost gitu loh. Yang dihitung sama bisnismen itu kan yang direct aja, yang memang kelihatan aja costnya. Beli obat sekian, oh pasien ini nginep di kamar ini ada AC-nya, ada TV-nya, listriknya sekian rupiah, harga kamarnya sekian. Nah gitu-gitu kan namanya yang direct cost yang terlihat ya gitu. Tangible gitu. Yang intangible tidak dilihat sama mereka. Makanya, nah kalau misalkan dilihat dari perspektif hitung-hitungan farmakoekonomi ya jelas ketika pasien tersebut lebih produktif, lebih cepat sembuh, lebih tidak terkena adverse drug reaction, lebih tidak kena MA ataupun tidak disability, maka sebenarnya secara ekonomi makro itu akan jauh lebih menguntungkan seluruh lapisan masyarakat di suatu negara tersebut gitu. Makanya farmakoekonomi adalah ilmu berikutnya gitu loh yang harus apoteker dalami. Ya, Bu Rini tuh mendalami banget ya farmakoekonomi ya. Jadi dia betul-betul bisa mengkonversi setiap ketidakproduktifan itu dalam bentuk cost gitu. Itu bisa dihitung adik-adik kalau mau skripsi seperti itu. Bisa coba ngitung aja intangible cost daripada suatu pasien apa ya emergency kah atau apa itu nanti nanti dibelajar cara menghitung ketidakproduktifan itu akan menghasilkan berapa cost. Tapi kalau dia bisa dikurangi dengan ini nanti ketemu titiknya ya. Ketemu titiknya. Jadi kapan sebenarnya pasien ini sebenarnya harus sembuh agar bisa menghasilkan kerugian yang minim gitu. Itu bisa dikalkulasikan. Nanti ditarik hubungannya dengan ini, dengan treatment yang diberikan, dengan medication yang diberikan, apakah cost efektif atau tidak untuk bisa menurunkan intangible cost-nya itu. Gitu. Nah, jadi MTM itu sebenarnya tahapannya seperti ini secara global. Medication therapy review. Jadi sebelum apoteker nakes itu untuk bisa memberikan tindakan medis kepada pasien harus dilakukannya review secara komprehensif terkait dengan medicationnya gitu loh. Interview, rekonsiliasi, lakukan listing terhadap apa namanya itu priority medical problemnya, coba rancang plan apa yang akan dikerjakan dari hasil review ini. Setelah hasil review itu selesai, baru diputuskan ini akan kita intervensi atau kita rujuk ke vaskes yang lebih tinggi gitu loh. Kalau posisi kita ada di rumah sakit dengan vaskes 2 terlalu kompleks, ini butuh subspesialisasi, butuh apoteker farmasi klinis yang spesialis di bidang penyakit paliatif, maka di refer boleh dirujuk ke Vaskes 3 gitu. Tapi kalau bisa selesai di sini, kita kerjakan intervention di sini gitu loh. Apa yang diintervensi dari hasil review ini kita bisa mengimplementasikan apa? Nih, personal medication record. Nah, ini kalau misalkan PMR yang membedakannya dengan medical record di rumah sakit itu adalah kalau PMR ini dibawa pulang sama pasiennya. Jadi pasien itu nanti mau berobat dimanapun dari data personal medication record ini vaskes-vaskes pasti akan bisa melacak histori dia selama menjalankan medication. Termasuk ketika dia membeli obat-obat di apotek komunitas yang memang terputus ya. Community farmasi itu kan putus ya dengan fasilitas layanan kesehatan yang di puskesmas, rumah sakit itu kan tidak ada data rekam medis yang bisa disilangkan gitu ya. Kalau sekarang di BPJS itu kan bisa ya dari puskesmas ke rumah sakit tuh ada datanya nggak putus itu. Kemudian rujuk balik dari rumah sakit sudah recover sudah sembuh dimaintain di puskesmas rujuk balik ke puskesmas itu nggak putus datanya sekarang sudah mulai improve sudah mulai bagus. Tapi ketika pasien ini dimaintain di puskesmas tapi dia beli obat-obat yang untuk suami dikasih itu putus. Nggak ada informasi obat apa yang dia pernah beli gitu nggak ada. Nah dengan adanya personal medication record
berbasis digital ini, maka dimanapun dia beli obat tuh terekam historinya dia beli apa untuk kepentingan apa, sehingga nanti kita akan bisa melihat perjalanan daripada outcome terapi pasien dan apakah ada obat-obat conditional use yang akan mempengaruhi kondisinya itu bisa akan di trace oleh apoteker yang melakukan monitoring terapi gitu loh. Ini penting sekali PMR ini untuk bisa dikembangkan ya. Jadi banyak sekali PR kita sebenarnya di ADA untuk bisa membangun suatu layanan kefarmasian yang established gitu ya. Itu banyak PR kita ya, mulai dari menyiapkan medication therapy review. Jadi sebenarnya nggak semua apoteker tuh paham how to do the review gitu loh. Jadi kita nih sebagai saintis-saintis ini ya, kita sebagai seorang peneliti-peneliti yang ada di akademisi di kampus ini tuh harus mikirin ini bagaimana caranya apoteker-apoteker di rumah sakit itu biar gampang melakukan review. Karena review itu kesannya sangat subjektif. Ketika orangnya rich, kaya akan insight, kaya akan wawasan, reviewnya akan sangat detail dan sangat bagus. Tapi kalau mereka yang tidak terlalu bagus wawasannya, cenderung reviewnya menjadi cetek gitu loh. Justru reviewnya menjadi sangat dangkal. Ini gap ini juga yang akan menjadi problem. Nah, sekarang kita pikirkan bagaimana sebenarnya melakukan review. Buatin algoritmanya, susun skala-skala prioritas untuk bisa memudahkan si apoteker di lapangan untuk melakukan review checklist gitu loh. Cari apa yang menjadi poin-poin, buatin dia sehingga seragam, terstandar semuanya gitu loh. Ini bisa menjadi salah satu project. Kemudian cara kita membuat PMR yang terintegrasi secara keseluruhan, big project juga. Medication related action plan ini adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan dokter untuk bisa melakukan planning, medication action planning. Jadi dari aspek pengobatan, kalau dari tindakan medis, oke dokter, medicationnya kita juga ikut berkomunikasi sehingga kita bisa memberikan kontribusi untuk memilihkan obat yang paling baik, paling efektif dan paling efisien secara cost gitu loh. Ini belajar farmakoekonomi, belajar farmakoterapi dan juga bisa dibuatkan kebijakan untuk bisa dimasukkan ke inasi bijisnya BPJS. Ini bisa diintervensi nih. Ketika sudah masuk inasi bijis, rumah sakit pemerintah, dokter-dokter tuh nggak akan bisa seenak-enaknya lagi untuk menuliskan resep yang tidak sesuai dengan CPW ya, clinical pathway. Nggak bisa. Ini big project juga yang harus dikerjakan bersama-sama. Documentation and follow up. Nah, ini problem berikutnya. Bagaimana kita melakukan pencatatan perjalanan penyakit pasien dan follow up dalam upaya monitoring. Ini bisa dilakukan di rumah, melalui layanan home care, bisa dilakukan melalui telemedicine. Kan telemedicine sudah mulai masuk ya. Jadi semua ilmu-ilmu yang sudah Anda dapatkan dari farmakoterapi, farmakologi, telemedicine yang tadi ya, evidence based medicine itu sebenarnya sangat pondasi yang kuat untuk bisa mengembangkan lagi kemampuan Anda berpikir kritis untuk bisa menyesuaikan MTM yang seperti apa yang dibutuhkan untuk problem-problem di Indonesia itu sendiri. Udah dikasih basic-basic knowledge-nya kan tadi dari penjelasan-penjelasannya, apakah itu relevan nggak sama ini di Indonesia. Walaupun masih jauh ya, MTM ini untuk bisa diimplementasikan di seluruh lapisan Indonesia, semuanya memiliki kesepahaman yang sama, semua nakes itu bisa mendukung MTM itu masih jauh saya rasa memang. Cuman kita harus bisa mulai dari hal-hal yang kecil dulu untuk bisa make sure memastikan bahwa eksistensi apoteker itu harus diakui di masa yang akan datang gitu loh. Jadi apoteker klinis, farmclean tuh memang harus show gitu loh. Jadi apoteker tidak hanya about melakukan manajemen perbekalan, kalau memang adanya di pharmaceutical science tidak hanya develop dan discovery saja, tetapi juga berkontribusi aktif untuk melakukan patient oriented sama seperti tenaga medis lainnya gitu loh. Nah, jadi MTM itu ada settingnya, ada yang institusional yang kita kerjakan secara institusional, misalkan di rumah sakit atau di puskesmas, itu settingnya ada ya khusus MTM untuk di puskesmas, MTM untuk di klinik penyakit dalam, MTM untuk di cancer center gitu-gitu ya, institusional namanya itu ya, atau ya ambulatory atau community. MTM yang dilakukan di apotek komunitas. Jadi Anda yang sebagai pionir dari bottom, dari bawah ke up gitu loh. Jadi kontribusi di komunitas itu yang kondisi saat itu yang under control. Pasien-pasien yang sekarang sedang melakukan pengobatan medikasi ataupun yang sedang membeli obat-obat prescription di community itu loss dari tracing. Kita nggak bisa nge-trace mereka itu kemana aja perjalanannya, beli apa saja, minum apa saja, bener nggak dia nanti. Belum lagi ntar ditawarin vitamin, herbal, dan kawan-kawan yang mungkin berinteraksi dan memang yang
menyerahkan itu sales obat bukan apoteker, TTK dan kawan-kawannya itu kan benar-benar under control ya. Komunitas itu paling sulit sebenarnya untuk bisa ngetrace ataupun melacak histori penggunaan obat mereka gitu loh. Dengan hadirnya MTM ini sebenarnya bisa untuk menjadi pendekatan awal, bottom up ya. Jadi problem-problem di community yang kompleks itu akan bisa terresolve pelan-pelan gitu loh. Sehingga nanti di institusional akan jauh lebih mudah mereka mengendalikan gitu loh. Ya, jadi ada point of care type. Tipenya ada yang point of care, ada yang comprehensive medication review. Bedanya apa? Kalau point of care tuh ngomongin bagaimana MTM itu untuk mengintervensi kebijakan intinya. Jadi bagaimana caranya agar MTM itu bisa diimplementasikan dari aspek pemerintahan. Jadi wajib dibuatkan regulasinya, apa yang harus regulasi itu isi, MTM-nya harus diimplementasikan secara menyeluruh, namanya point of care. Itu akan masif, itu akan bergerak dengan sangat cepat. Nah, tapi sekarang kan ada politik yang kita nggak ngerti ya. Jadi politik-politik itu kan apakah ada benefitnya nggak? Apakah nanti ada cuannya nggak ke ininya? Ke legislatifnya, nah, yang gitu-gitu kan kadang-kadang ada juga menjadi bahan pertimbangan ya, sehingga kalau di Indonesia tuh alat lagi dah kembali gitu loh. Jadi untuk bisa merubah kebiasaan ataupun culture yang sudah mengakar dari zaman dulu tuh agak susah ketika memang mendengar melakukan pendekatan dari workflow normal workflow itu gitu loh, untuk bisa merubah susah. Yang paling poin yang penting yang bisa di possible to do itu adalah ya ini ya, yang comprehensive medication review ini ya. Jadi kita fokus kepada pasiennya. Jadi di sini lebih banyak melibatkan seorang farmasis itu untuk melakukan review medication, identifikasi, meresolve problem, mencegah terjadinya DRP gitu ya, memastikan memonitoring improvement penyakitnya dengan 3 step ini: pre-workout, consultation, dan follow up. Nah, ini hal yang biasa nih sudah ya. Jadi pre-workout itu ngomongin review cepatnya, mempersiapkan untuk ke tahap konsultasi. Kita harus memastikan bahwa obat yang dipakai tidak ada interaksi obat antara yang lainnya, betul-betul bisa cost saving opportunity. Jadi ada nggak peluang dari obat-obat itu yang bisa kita hemat ataupun yang sebenarnya bisa di replace, misalkan diresepkan Dumin, misalkan Dumin ini mahal lah, kasih paracetamol generik aja gitu, atau apa ya, Proris, misalkan Proris yang ibuprofen, aduh Proris itu mahal ya, kasih ibuprofen generik aja misalkan gitu. Ada nggak alternatif cost saving di situ? Itu juga harus dilakukan bertahap pre work up itu ya. Ada nggak ini sebenarnya ngomongin di RP awal ya, apakah ada duplikasi terapi, apakah ada dosis yang rendah, suboptimal itu dosis yang low gitu ya. Apakah ada keperluan ataupun apakah penting nggak suatu obat itu ditambahkan ke regimen terapi? Apakah ada dosis yang berlebih dari pengobatan itu? Apakah ada obat-obat yang sebenarnya tidak dibutuhkan? Kemudian apakah ada obat-obat dengan dosis yang terlalu tinggi? Ada enggak data lab yang mendukung? Itu harus dipersiapkan saat pre-work up sebelum tahap consultation. Jadi tinggal di list saja medication sorted by disease itu dari obatnya, kekuatannya, dosisnya berapa, berapa jumlah yang diresepkan, dibutuhkan untuk siapa, bagaimana kondisi pengambilan resep sebelum-sebelumnya, cek ya counseling poinnya apa, dipersiapkan side effectnya, efficacy terapi dan kawan-kawannya di assessment semua, baru ke tahap konsultasi. Konsultasi itu bisa sinkronus, bisa asinkronus. Sinkronus itu ketemu secara langsung, atau asinkronus nggak ketemu, tetapi kita bisa komunikasi via phone, via aplikasi dengan telemedicine Halodoc gitu ya, atau telemedicine apalah gitu. Itu memang akan bisa lebih memudahkan konsultasi. Telemedicine sekarang sudah mulai masuk untuk bisa menjadi mengatasi permasalahan terkait dengan jarak ya, jarak konsultasi. Jadi nggak masalah lagi kalau lagi mager, lagi jauh, lagi hujan, lagi nggak pengen pergi ke jauh-jauh, ya kita bisa menggunakan telemedicine di dalamnya. Jadi saat konsultasi diakses apa ini ya, medication use-nya, adherence-nya, side effect, efficacy, goal terapinya, memahami medication terapinya, dan eh, teknik menggunakan obat administration itu ya, apakah digunakan sebelum atau sudah makan, kemudian berapa kali frekuensinya, apakah bisa diminum dengan makanan ataupun apa yang berinteraksi dengan itu, avoid apa, gitu-gitu adalah cara untuk menggunakan obat. Kemudian nanti pasien juga bisa di-assess ya dari another issue seperti cost, kenyamanan, convenient, bahasa, challenge itu adalah problem barrier bahasa, kemampuan literasi dari pasiennya gitu ya, dan cultural issue. Nah, ini yang saya sebut tadi dengan MTM itu akan sangat berbeda sekali pendekatannya di setiap negara, karena kita memiliki isu-isu yang seperti ini gitu ya, isu language barrier,
Jadi language barrier itu artinya walaupun kita berbahasa Indonesia, tetapi ketika cara kita menyampaikan kepada setiap orang itu beda-beda. Kalau orang Surabaya ketemu sama orang Solo, adik-adik ya, itu orang Solo tuh bisa tersinggung karena orang Surabaya itu kenyat gitu loh. Jadi memang eh, bahasa Jawa Timur itu tuh atau Jawa Barat Jawa Timur tuh Surabaya itu agak lebih keras, intonasinya tinggi, kayak orang Bali tuh dengkek-dengkek gitu loh ya. Sedangkan orang Solo, orang Jogja itu sangat lembut tatanannya gitu ya, betul-betul diatur, sekasar-kasarnya mereka tuh masih halus di telinga kita gitu ya, sehingga benturan-benturan itu akan menjadi problem. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi pendekatan MTM di setiap wilayah di Indonesia pun akan ada barrier language gitu loh. Apalagi literasi. Literasi itu adalah ketika dia bisa dengar, dia bisa tahu apa yang dikatakan dalam bahasa, dalam konteks bahasa gitu ya, tapi dia nggak paham apa maksudnya 3 kali 1. Makanya ketika nggak cukup lu ngomong minum obatnya 3 kali 1 ya bu, gitu. Dia paham tiga ya angka tiga, kali ya kali, 3 kali berarti satu ya satu. Tapi persepsional secara literasi bisa jadi dia minum 3 obat dalam sehari gitu loh. Betul apa salah ya? Betul saja, 3 obat dalam sehari ya sekali minum aja, nggak usah minumnya kasih jeda gitu loh. Sehingga nggak cukup sebenarnya hanya 3 kali 1. 3 kali sehari, 1 tablet artinya 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Kalau bisa dibuat presisi tiap 8 jam yang itu gitu, buat pasien itu menjadi well educated dengan itu ya. Jadi disebut dengan bagaimana technical kita agar pasien itu tidak cukup paham tapi literasinya bagus juga gitu ya. Jadi dari etiket yang kita berikan, dia bisa baca dan dia bisa paham apa yang menjadi makna dalam tulisan-tulisan yang ada dalam etiket. Ataupun petunjuk menggunakan obat khusus yang akan dia bawa pulang gitu ya. Dan another cultural issues gitu ya. Dialeknya, cara dia menyampaikan, logatnya gitu-gitu tuh kadang-kadang akan menjadi barrier juga gitu loh. Follow up ini adalah substansi dari monitoring terapi. Jadi kita sebagai provider itu harus memang menyiapkan dokumen care, dokumen rekam medis sebenarnya ya, dokumen rekam medis pasien yang akan dimonitoring pulang, berkolaborasi dengan provider lain ya, dalam hal ini adalah perawat, apakah dengan dokter untuk bisa menemukan suatu solusi dari permasalahan yang ditemukan selama menjalankan proses follow up ataupun monitoring terapinya gitu ya. Kalau sudah ngomongin yang medication sudah pasti sebenarnya apoteker, tapi memang yang terkenal di Indonesia yang melakukan home care adalah perawat. Jadi nggak ada masalah sebenarnya perawat yang home care ke rumah-rumah, cuman dia bisa mereport sama kita gitu loh. Jadi si perawat sebagai provider yang ke rumah-rumah itu bisa mengontak kita sebagai apoteker untuk menemukan permasalahan kalau ada ngomongin tentang medication. Kalau apotekernya bisa terjun langsung ke rumah ya bagus banget gitu loh. Jadi dari aspek pasiennya, pasien tersebut kita harus ajarin bagaimana caranya untuk bisa menyediakan data obat-obat apa saja yang dia gunakan. Cara nyimpannya, ngelistingnya seperti apa tuh harus diajarin pasien itu. Kemudian tujuan daripada pengobatannya itu ya. Jadi pasien tuh harus memiliki kemampuan ataupun harus memiliki apa ya, pengetahuan terkait dengan hal ini untuk bisa menjadi jaminan gitu loh. Jadi kita berkolaborasi tidak cuma antar nakes tetapi pasien pun yang tadi ya dalam irisan itu harus bisa diajak bekerja sama, bersama-sama untuk bisa menjamin keselamatan mereka dalam menggunakan obat, dan juga mempercepat kesembuhannya dia gitu loh. Ya, as improvement di client therapy, address additional question and concern. Jadi kalau ada pertanyaan bisa di keep, bisa diselesaikan langsung di situ. Kalau tidak bisa diselesaikan, ini bisa di keep untuk bisa didiskusikan dengan tim dalam MTM itu sendiri. Nah, platform-platform yang dibutuhkan ini ya jadi sudah diakses oleh beberapa literatur ya. Ini kan saya ngadopsi dari literatur aja ya. Jadi MTM platform yang diperlukan itu antara lain ya billing, documentation itu perlu untuk mencatat history daripada komunikasi data-data digital itu ya dari cyber physical system itu bisa berkomunikasi antar yang lainnya sehingga data-data itu bisa kita elaborate nanti untuk bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Internet base ini kan sudah saya jelaskan waktu itu ya, waktu di mana ya saya jelaskan ya. Jadi memang sentuhan dunia digital itu physical cyber system itu dengan Internet of Things, cloud computing yang gitu-gitu ya. Artificial wajib untuk mendukung platform daripada MTM ini gitu. Sehingga memang dengan kondisi seperti ini
kita bisa mengoptimalkan terapi daripada pasien itu sendiri. Nah, ini yang diklasifikasikan ya apa saja yang harus diintervensi sebenarnya oleh seorang farmasis. Jadi dari peran konkret dari seorang farmasis apoteker dalam MTM intervention ini adalah ini ya, mengidentifikasi DRP sebenarnya. Drug-related problem seperti indikasinya, efikasinya, safety-nya, compliance masuk dalam DRP juga, cost. Nah, ini cost ini bukan masuk DRP ya, cost ini adalah substansi eksternal dari DRP yang bisa kita coba masukkan atau sisipkan ke dalam komponen intervention untuk bisa news or OTC terapi. Ini tantangannya. Karena OTC itu kan obat bebas terbatas ya. Kalau di luar negeri nggak kenal namanya obat bebas terbatas. Yang mereka kenal adalah OTC. Jadi kalau memang kita di internasional maksudnya ingin menyampaikan obat bebas dan bebas terbatas, Anda cukup bilang OTC aja, over the counter. Jadi obat-obat yang di display di counter gitu loh. Obat-obat yang di display itulah obat-obat yang aman, indeks terapinya sangat lebar, penggunaannya untuk bisa mengakibatkan efek toksik itu sangat besar sekali dan memang kecil sekali potensinya ada adverse drug reaction gitu ya. Makanya bisa dijual secara OTC. OTC itu bisa dibeli oleh siapa saja tanpa prescribing gitu loh. Maka dari itu tantangan kita adalah bagaimana kita mengontrol OTC sih OTC, tetapi kan tetap aja itu adalah obat poison sebenarnya ketika dia gunakan dengan abuse, overuse, itu bisa mencelakakan dia juga walaupun memang potensinya kecil, tapi risiko tetap ada. Kita harus tetap concern sama mereka-mereka yang membeli OTC gitu misalkan ya. Dan others seperti herbals misalkan gitu ya, herbal and supplementary ya. Nutriceutical sekarang menjadi tren. Kadang-kadang nutriceutical itu juga berinteraksi dengan obat-obat medisnya. Nah, ini yang tadi ya. Ini nggak usah kita bicarain ya. Jadi isi level ini berbicara tentang cost ya sebenarnya. Bagaimana cara kita untuk bisa menurunkan cost. Jadi ada level-level. Nah, ini nanti di farmakoekonomi ya yang kita akan bahas. Sehingga eh, sehingga bisa connect. Jadi sebenarnya dalam slide berikut ini adalah kita berbicara tentang bagaimana MTM ini bisa berimplementasi terhadap cost yang tadi saya bilangnya. Jadi ada intangible cost yang sebenarnya tidak akan bisa dilihat hanya dari satu perspektif saja. Kalau bisnismen yang memang pikirannya hanya duit oriented untuk kepentingan isi perutnya pribadi, memang hanya akan fokus kepada direct cost saja. Direct cost itulah yang betul-betul berkontribusi cost yang dikeluarkan oleh pasien untuk kepentingan kesembuhannya dia. Ya udah bayar obat, bayar alkes, bayar tindakan, bayar kamarnya, bayar servis untuk pelayanan-pelayanannya gitu ya. Jadi memang direct cost itu, tapi indirect costnya tidak dikalkulate sama mereka gitu loh. Nah, MTM itu dinyatakan bahwa secara komprehensif cost itu akan jauh lebih efektif ketika memang bisa diimplementasikan MTM ini sendiri. Nah, jadi dalam kesimpulannya MTM itu sebenarnya tools ataupun instrumen ya. Jadi MTM itu bukan merupakan orang, bukan merupakan kebijakan, tapi itu alat sebenarnya, instrumen yang bisa kita desain gitu ya. Dan penting untuk bisa mengoptimalisasi outcome, meminimalisir efek samping obat juga sebenarnya ya, nggak cuma outcome, tetapi kita bisa menjamin bahwa adverse drug reaction yang muncul, apalagi yang preventable itu tidak akan terjadi pada pasiennya. Jadi kita penting banget ya sebagai seorang apoteker untuk bisa melihat peluang di sini ya sebagai keuntungannya ya. Jadi your skill in clinical science itu harus di-upgrade. Nah, itu harus dipakai dan di-upgrade bagi saya ya. Get value for your expertise. Jadi sebenarnya expertise itu penting di masa yang akan datang adik-adik. Jadi saya memang sudah komitmen untuk bisa menjelaskan sama kalian yang sudah lama ikut sama saya ini ya. Jadi expertise itu dibutuhkan di masa yang akan datang. Jadi tidak perlu lagi bimbang ketika Anda suka passion Anda di clinical science and biomedical science, dalami itu, bekerja di tempat yang berkecimpung dengan clinical science dan biomedical science, pasti akan terbentuk expertise secara otomatis by experience gitu ya dengan jam terbang Anda masing-masing pengalamannya gitu ya. Kemudian dengan kondisi seperti ini Anda akan mendapatkan rekognisi atau mendapatkan penghargaan. Jadi Anda akan dibayar gitu ya nanti dengan harga yang sangat mahal dari setiap layanan yang Anda akan berikan kepada pasien gitu loh. Jadi MTM ini adalah proyek ambisi saya gitu ya nanti untuk menyelesaikan disertasi untuk PhD saya nanti itu MTM inilah topik yang akan saya angkat gitu loh. Jadi kalau adik-adik mau skripsi di MTM saya sangat welcome sekali ya. Tapi nggak komprehensif ya. Kita akan ambil poin-poin the small part of MTM yang bisa Anda coba ini kan. Yang bisa Anda coba
kembangkan gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum saya lanjut? Selamat malam, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Baik, Bapak. Jadi saya izin bertanya di sini, eh, yang berkaitan dengan topik yang sempat Bapak jelaskan tadi mengenai penggunaan OTC yang berlebihan. Nah, apakah berarti MTM ini hanya dapat kita terapkan pada pasien yang memang masuk ke dalam misalkan, kondisi, terapi paliatif atau misalkan penyakit-penyakit kronis? Terus kemudian bagaimana dengan pasien yang mengobati dirinya sendiri? Nah, yang maksud saya di sini adalah pasien yang melakukan terapi sama medikasi, apakah tidak diperlukan untuk kita, masukkan dalam MTM? Berarti, kita batasi misalkan pasiennya itu menggunakan obat A yang masuk ke dalam, OTC, berarti kita misalkan dapat menginformasikan kepada pasiennya itu untuk menggunakan obatnya itu misalkan setelah 3 hari, tidak ada perubahan terhadap kondisinya, harus berkonsultasi ke dokter, misalkan seperti itu. Nah, tapi apakah pasien itu nanti mau ke dokter itu sebenarnya yang, permasalahan di sini Bapak yang saya mungkin, temukan. Jadi pasien itu tidak semua pasien yang kita himbau untuk pergi ke dokter itu pasti akan pergi ke dokter seketika 3 hari atau 4 hari kondisinya itu tidak berubah. Dan kita juga tidak bisa memantau, atau mengingat pasien itu yang mana yang, ada di pelayanan yang misalkan kita melayani pasien A hari ini, misalkan saya yang melayani. Kemudian di hari berikutnya, misalkan di 4 hari, 3 hari berikutnya itu, ternyata bukan saya yang ditemui di klinis misalkan, tenaga kefarmasian yang lain misalkan ditemui. Jadi kan berbeda informasi yang disampaikan, mungkin pasien itu tidak memberikan informasi bahwa dia sudah menggunakan obat apa, seperti itu. Ataupun, tenaga kependudukan tidak bertanya sebelum memberikan obat yang diberikan. Untuk kasus seperti itu bagaimana kira-kira solusinya, Pak? Terima kasih. Oke, ini kan oke kasus real ya, artinya memang kenyataannya di lapangan seperti itu. Oke, saya pengen jawab yang pertama dulu. MTM tadi ada targetnya ya, jadi institusional ataupun ada yang community gitu ya, memang ada targeting MTM. Nah di community ini penting sebenarnya ketika mengimplementasikan MTM dalam konteks menyeluruh ya, tidak hanya soal medikasi, tidak hanya obat-obat OTC, tapi semua obat yang melakukan pergerakan. Jadi obat-obat resep, obat-obat OTC yang pokoknya keluar masuk gitu ya pasien ini ya, itu sebenarnya akan terdokumentasi dan harus direcord secara ideal. Ketika ingin menghadirkan MTM ke dalam apotek komunitas ataupun layanan kefarmasian di komunitas. Ini sebenarnya kompleks, sulit karena apa? Kita punya double standar gitu loh. Kalau kita bisa bilang kita punya standar double. Kenapa kita bilang standar double? Karena satu, kita tuh masih belum satu visi terkait dengan regulasi yang sudah diberikan oleh pemerintah yang dibuat gitu loh. Jadi apotekernya tidak komitmen menjalankan regulasi itu, pemerintahnya malas juga mengaudit ataupun menindak apotek-apotek yang tidak mengikuti regulasi itu. Kalau dibuat ketat banget, ambruk semua tuh apotek itu, jadi secara secara ekonomi itu tidak bergerak, banyak yang dirugikan. Jadi memang dirasa itu tindakan-tindakan ekstrim itu juga sulit ya. Jadi serba salah ya menjadi regulator dari pemerintah itu ya. Apa sih double standard yang saya maksud? Satu, ketika OTC itu kan konsep OTC itu adalah untuk mengatasi problem-problem penyakit ringan, tidak berat, ringan, kemudian dicoba sebagai first line. Kalau memang tidak sembuh dalam periode waktu maksimal 3 hari, berarti problem itu tidak merupakan problem ringan. Sehingga mau tidak mau dia harus ke fasilitas layanan kesehatan regulernya ya, bisa ke puskesmas atau bisa ke rumah sakit gitu loh, yang memang bertemu dengan tim healthcare profesional, artinya kolaborasi antara dokter, perawat, bidan yang gitu-gitu, namanya healthcare collaboration itu ya, harus ke sana dia. Kenyataannya apa di lapangan, bahwa ketika memang problem itu berat, dia searching internet, dia ketemu obat keras, dia mencoba beli obat keras dan dia mendapatkannya gitu loh. Sehingga nggak ada dia mau ke dokter lagi. Kalau apotek A misalkan nggak memberikan obat keras ini, mohon maaf Bapak Ibu, karena obat ini obat keras tidak bisa diambil tanpa resep dokter, maka saya sangat sarankan Ibu langsung periksa atau Bapak langsung periksa ke dokter. Mumpung di sini ada tempat prakteknya atau mungkin bisa ke sini bisa ke sana gitu ya. Direkomendasikan, oh iya dia pergi dari apotek kamu, dia pergi ke apotek B, di apotek B dia dapat gitu loh.
Nah, itu yang saya sebut dengan double standard. Kalau misalkan semua apotek itu komitmen, nah ini mau nggak mau pasien pasti akan terujuk tersendirinya gitu loh. Karena satu visi kita itu. Satu visi, satu standar, satu kompetensi. Makanya apoteker itu harus terstandar sekarang gitu loh. Bagaimana cara menstandarisasinya? Yaitu ujian kompetensi. Apoteker-apoteker, calon-calon apoteker Anda ini harus disaring lagi melalui exit exam gitu loh. OKAI, CBT, OSCE itu akan membuat Anda standar. Apanya standar? Kompetensinya. Kemudian idealismenya terstandar gitu loh. Jadi semua parameter-parameter terstandar. Tidak ada lagi TTK yang menyambut daripada pasien di depan. Tidak ada lagi TTK yang dispensing. Tidak lagi ada TTK yang memberikan KIE. Kalian bisa lihat di peraturan PP 51 ya, yang mendispensing siapa tanggung jawabnya? Apoteker. Dispensing yang menyerahkan gitu loh. Berarti yang menerima resep, yang melakukan asuhan ke farmasien, artinya dalam screening resep, kemudian melihat kajian farmaseutis, kajian klinis. TTK hanya mensupport, tolong siapkan, setelah itu di cross check lagi sama apotekernya, apoteker yang dispensing. Kenyataannya apa? Standar dari apotek kita itu adalah apoteker yang tidak ada yang mengerjakan TTK-nya semua. TTK mulai dari ngurusin manajemen, ngurusin pasien, minta obat apapun dilayani demi uang, demi profit oriented. Kemudian KIE juga TTK-nya, yang memberikan rekomendasi obat keras juga TTK-nya. Itu yang saya sebut dengan double standar. Kondisi-kondisi yang seperti Julio katakan tidak akan mungkin terjadi ketika terjadinya kekompakan antar semua apoteker yang berpraktek bahwa saya tidak akan buka apotek saya kalau saya tidak ada. Kalau saya tidak ada, saya akan mencari apoteker pendamping yang bisa standby sehingga apotek itu no farmasis no service gitu loh. Ya, jadi farmasis itu artinya apoteker bukan TTK. Jadi TTK itu menganggap dirinya farmasis juga gitu loh. Tapi sebenarnya koasisten dia itu loh. Jadi tidak berhak untuk melayani permintaan obat even itu OTC sebenarnya. Kalau bisa ketat kita semua seperti itu sehingga memang kita bisa mengurangi risiko-risiko itu. Oke, taruhlah OTC itu kan obatnya relatif safe, Pak. Artinya kalau misalkan kita mau mengkonsumsi paracetamol untuk bisa menyebabkan keracunan itu kan sekitar 6 gram ya atau 6.000 miligram itu baru akan mulai muncul tanda-tanda toksik. Sedangkan satu tablet paracetamol anggaplah 500 miligram itu dia butuh 12 tablet sekaligus dia minum gitu loh. Kalau dia nggak gila dia nggak akan minum obat sebanyak itu gitu loh. Dan paracetamol juga stripnya nggak banyak-banyak kan maksimal 10 ada yang 4 isinya gitu loh. Jadi memang relatif safe obat-obat OTC tapi safe dalam tanda kutip tetap harus dengan edukasi gitu ya. Nah, problem-problemnya seperti itu sekarang kali ini. Jadi kalau memang problemnya seperti itu bagaimana caranya kita untuk bisa merubah habit ini sebenarnya ya bergerak dari apotekernya. Apoteker itu sudah mulai bergerak loh sebenarnya melalui Ikatan Profesi Apoteker itu. IAI sudah menetapkan standar. Caranya apa? Dia mengencangkan regulasi untuk mendapatkan rekomendasi praktek. Coba nanti ada apoteker Anda akan mencari rekomendasi ke ikatan profesi ya. Rekomendasi itu apa yang diisi? Satu, saya akan hadir praktek, saya akan melaporkan praktek itu di setiap apoteker, saya akan memberikan kajian ini di-upload. Jadi kinerja Anda berpraktek itu akan di-upload untuk mendapatkan SKP. SKP ini Anda akan gunakan untuk memperpanjang nanti STR-nya, surat tanda registrasinya. Kalau SKP-nya nggak penuh 5 tahun lagi, Anda harus ujian lagi gitu loh. OSCE lagi gitu loh. Nah, sekarang itu yang sudah dikerjakan oleh ikatan profesi, tapi kenyataannya ada aja celah gitu loh. Jadi seketat apapun si ikatan profesi itu ada aja celah apoteker untuk tidak mau patuh karena memang ketika kita berurusan dengan namanya duit itu memang agak seperti itu ya, pisau bermata dua ya. Di satu sisi kita memang eh, tegak dengan idealisme tapi di satu sisi ini uang ini kita masih butuh gitu loh. Kalau kita tidak melayani obat-obat keras itu nanti apoteknya hidup dari mana gitu loh. Belum biaya sewanya, belum biaya gaji, operasionalnya, belum utang obat. Siapa yang akan ngurusin tuh gitu loh. Tadi nggak mah idealisme gen gitu ya. Boleh kita makan idealisme kita aja. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Polemik seperti ini yang kita masih memiliki problem, gap yang seperti ini yang terlihat dengan jelas gitu loh. Sehingga implementasi apapun, kebijakan apa yang namanya services itu pasti ujung-ujungnya akan memiliki benturan yang sangat kuat sekali dengan aspek uang, dengan aspek bisnis gitu loh. Oriented. Kalau kita betul-betul tegak sama idealisme kita, apotek itu tidak akan menghasilkan profit, nggak untung bahkan akan mulai kolaps di bulan ke-6 saat dia pertama kali buka gitu loh. Nah, jadi
menjadi idealis boleh, tetapi Anda harus pintar juga membaca situasi gitu loh, membaca situasi, membaca kondisi gitu ya. Itu masalah yang masih belum ada solusinya sampai sekarang. Sudah mulai diimprove dengan regulasi, sudah mulai akan dikerjakan. Kita akan lihat ya dalam beberapa tahun ke depan, 5 sampai 10 tahun ke depan dengan adanya apoteker generasi baru ini yang dari exam, kemudian pengurus IAI sekarang sudah semua muda-muda, kemudian tinggal komitmen aja nih, komitmen apotekernya ini apakah melanggar atau tidak. Karena secara regulasi pemerintah juga nduk banget gitu loh. Pemerintah tuh nggak begitu gencar untuk bisa eh, mengawasi peredaran obat-obat OTC gitu ya. OTC itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu ketat ya. Yang diketatnya cuma narkotika, psikotropika, atau prekursor, tiga itu aja gitu. Obat keras pun nggak begitu ketat monitoringnya gitu. Itu yang menjadi problem. Ya, jadi idealisme kita gimana caranya kita mentrace ya sebenarnya kalau apotek Anda berjaringan ataupun Anda punya apotek dengan koneksi jaringan, Anda tinggal minta handphone nomor HP-nya ataupun Anda minta kesediaannya untuk dihubungi apakah sudah improvement atau tidak sebagai services gitu ya. Itu sebenarnya boleh saja secara idealisme. Cuman apakah effort Anda untuk melakukan itu akan menghasilkan fee for services atau hanya akan waste atau tidak efisien yang dibilang oleh teman-teman yang melihat direct cost itu loh, yang hanya melihat direct ataupun cost yang direct gitu. Oke, jadi kalau secara realita di tengah-tengahnya ya antara idealisme kita di kampus dengan realitanya kita adanya di tengah-tengah aja nih. Rekomendasi saya satu, Anda boleh memberikan rekomendasi hanya untuk OTC, rekomendasi boleh diberikan ketika memang tidak bisa improve pasien itu dengan OTC yang Anda berikan, Anda bisa mengingatkan si pasien itu untuk bisa pergi ke dokter ataupun melakukan pemeriksaan lanjutan. Tapi tidak Anda yang merujuk dia ke lab, tidak ke dokter yang memiliki kewenangan untuk diagnosis. Kalau dia tidak mau ke dokter dan meminta obat yang non OTC atau obat keras, maka Anda dengan tegas untuk menolaknya gitu loh. Karena tentu setiap ada obat keras tersebut pasti akan ada risiko adverse drug reaction yang muncul gitu ya. Makanya dia tidak boleh di display dan di belakang gitu. Jadi dari pharmacovigilance ataupun post market gitu obat OTC sangat kecil risikonya. Mau lihat juga boleh, mau penelitian juga boleh ya. Coba aja teliti berapa persen sih angka kejadian adverse drug reaction pada pasien-pasien yang mendapatkan OTC compare to non OTC medication. Anda akan tahu persentasenya akan jauh jomplang di mana obat keras tersebut potensi ESO-nya akan jauh lebih tinggi gitu loh. Oke, cara solusinya adalah MTM apakah bisa dikerjakan di community? Bisa, tetapi masih jauh gitu loh. Ya, karena kita masih berbasis uang ataupun masih money oriented banget, nggak bisa ketat. Kemudian apakah somedikasi itu boleh dikerjakan? Boleh untuk obat OTC, obat wajib apotek juga boleh Anda kerjakan. Tapi obat wajib apotek itu kan ada batasannya ya, tidak seperti obat bebas yang bisa dibeli dalam jumlah besar gitu ya. Tapi kalau obat-obat dalam daftar apa tuh DOA ya, daftar obat wajib apotek, itu kan hanya beberapa obat saja yang ada dalam listing itu dan memang dibatasi maksimal 10, maksimal 5, maksimal 6 gitu ya. Itu diperhatikan juga dan diserahkan ketika ada histori sebelumnya gitu loh. Seperti ranitidin kan memang pernah mendapatkan resep serupa sebelumnya. Bagaimana cara mengkonfirmasi itu? MTM lah jawabannya gitu loh. Dari MTM part daripada personal medication record kita akan bisa tahu apakah ranitidin dalam daftar DOA ini layak tidak diserahkan sama pasien itu gitu loh. Kalau pasien yang nggak pernah sama sekali dapat ranitidin ya nggak boleh, walaupun dia ada dalam daftar doa ya nggak boleh diserahkan juga karena ada prasyaratnya. Obat ini boleh diserahkan apabila sudah memiliki histori ataupun sudah pernah memiliki catatan medis pernah mengambil obat ini sebelumnya. Jadi boleh diberikan sekali lagi dengan jumlah maksimal 10 tablet itu boleh diserahkan gitu loh. Itu ngomongin idealisme walaupun kenyataannya beli ranitidin pun mau sekotak dikasih gitu loh selama Anda punya uang gitu loh. Double standar ini yang menjadi problem kita selama ini di komunitas sehingga yang saya khawatirkan itu adalah antibiotika sebenarnya. Kalau obat keras yang lainnya mungkin dia akan merugikan dirinya sendiri saja, tetapi ketika antibiotika diperlakukan seperti itu, maka yang mendapatkan dampaknya adalah seluruh human di dunia ini yang akan mendapatkan dampaknya gitu loh. Dampak resistensinya itu semua akan mendapatkannya sehingga saya sangat hati-hati sekali ya ketika memang ada seseorang yang datang beli obat antibiotika. Apapun itu oral ya, not kalau topikal masih bisa daftar obat wajib apotek ya.
Topikal masih bisa yang antibiotik, tetapi ketika oral untuk systemic use itu tinggi sekali potensi resistensinya yang membahayakan semua orang, nggak cuma membahayakan si pasien itu. Termasuk beli antibiotik untuk kebutuhan-kebutuhan veteriner gitu ya, kebutuhan hewan seperti kasih pakan ayam gitu loh, kasih di kolam ikan lele gitu loh misalnya, dikasih ampicillin yang gitu-gitu ya. Itu capek lah, ya itulah intinya, itulah yang membuat kondisi resistensi itu semakin cepat ininya terjadinya untuk setiap generasi antibiotika gitu. Nah, itu yang sulit kita kontrol di komunitas. Kita perlu memikirkan solusi-solusinya untuk bisa eh, meminimalisir paling tidak gitu ya. Karena memang untuk bisa membuat betul-betul komprehensif perubahannya harus dari regulator bekerja sama dengan penguasa-penguasa lah ya, penguasanya dari pemerintah, yang eksekutifnya, legal aktifnya juga harus oke. Ikatan profesi teman-teman kita yang ada di IAI itu juga harus turun tangan untuk menyuarakan ataupun memperketat lagi ya praktek apoteker. Karena sebelumnya adik-adik saat PP 51 itu sudah terbit, IA itu sempat 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 keras sama bawahannya. Artinya kalau tidak betul-betul praktek ataupun ditemukan di apotek itu tidak ada apoteker di jam operasionalnya dia, maka rekomendasi ditarik, SIPA itu dibatalkan. Ketat seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Heboh. Jadi ada aksi penolakan dari teman-teman apoteker di bawah gitu loh. Jadi apoteker-apoteker kita itu justru menyerang, attack ikatan profesi itu yang dikatakan tajam sekali ke dalam ke ikatan ininya, ikatan teman-teman anggota tapi tumpul keluar gitu loh. Saat ada masalah gini kita nggak dibelain di luar gitu loh, malah dipidanakan kita, nah gitu-gitu loh. Ini yang menjadi polemik karena secara teknikal jumlah apoteker di Indonesia ini masih mau yang apoteker zaman dulu gitu ya, yang artinya tidak mau bekerja keras, izinnya dipakai tapi dia tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia kerjakan gitu ya. Jadi hanya nama saja, dia hanya tanda tangan SP saja, yang oleh ya pemilik modalnya yang ininya gitu. Silahkan mau beli apa saja saya tanda tangan gitu loh. Yang penting setiap bulan tolong di store ini saya gitu. Nah, apoteker-apoteker yang masih dalam comfort zone seperti itulah yang sebenarnya masih sulit untuk dilakukannya revolusi mental gitu ya, untuk bisa berubah bersama ke jenjang yang lebih baik. Saya harap sih teman-teman adik-adik yang di sini itu sudah bisa mulai menyadari bahwa idealisme itu penting untuk ditegakkan, karena kalau ada satu aja yang lenggang maka semuanya akan nular gitu loh. Siapa sih nggak mau nyaman gitu loh ya, kerja santai tapi dapat uang gitu, kita bisa kerja sambilan gitu ya, kita bisa pergi ke sini. Itulah yang menyebabkan kalau kalau dosen-dosen kan idealisme banget ya. Itulah yang menyebabkan kenapa banyak dosen-dosen di farmasi, utama yang memang menggeluti pharmaceutical science ya, yang kerjanya nge-lab itu dia nggak pegang apotek sama sekali karena keidealisme itu. Saya tahu bahwa saya tidak bisa praktek, waktu saya sudah habis di lab, maka saya tidak lagi perpanjang itu yang namanya apoteker gitu loh. Sehingga adik-adik kalau mau menjadi seorang pharmaceutical science nggak perlu kok jadi apoteker sebenarnya. Jadi profesi itu nggak perlu diambil. Jadi Anda langsung saja masuk ke master farmasi, masuk ke PhD-nya doktoral ilmu farmasi, Anda akan menjadi seorang scientist gitu loh. Nggak perlu jadi apoteker sebenarnya untuk bisa bekerja di Bio Farma, bekerja di Indofarma, bekerja di Bayer gitu-gitu tuh nggak perlu kok profesi apoteker tuh. Karena profesi apoteker adalah profesi ini, profesi apa namanya itu? Vokasional, vocational study. Jadi studi untuk vokasi gitu loh. Untuk praktik bukan sains sebenarnya gitu loh. Sama seperti PPDS ya, dokter spesialis itu bukan gelar akademik tapi gelar praktisi itu. Spesialis itu sekolah vokasi ya, Dede, bukan sekolah sains ya. Apoteker juga gitu ya, vokasional gitu. Jadi untuk mendapatkan izin praktik gitu. Bukan sainsnya, cuman memang syarat dari undang-undang adalah untuk bisa menempuh pendidikan profesi vokasional apoteker harus sarjana, sainsnya harus kuat dulu, baru bisa berpraktik secara vokasional. Jadi tentukan pilihan Anda dari sekarang, kalau memang mau jadi apoteker berarti ranah Anda itu berpraktek sebenarnya gitu. Praktek sambil sains, kalau mau ya apoteker masuk ke sains lagi ya boleh, double jadinya, double degree. Jadi vokasionalnya punya, masternya punya, PhD-nya punya. Ya ini saintis yang berpraktek gitu loh. Akademisi jadinya gitu loh, kayak dosen-dosennya jadinya akademisi praktisi ya, ini juga iya gitu loh. Akademisi juga, riset juga iya gitu loh. Oke, nah cuman permasalahannya adalah
itu ya, apoteker itu kalau memang nggak punya, kalau dosen-dosennya nggak punya izin apa tuh STR apoteker, ijazah apoteker nggak boleh ngajar sebenarnya di apotek, di profesi apoteker gitu ya. Nah, bisa ditentukan. Kira-kira jelas atau paham ya sudah dengan apa yang sudah kita bahas ya. Ini soal medikasi ini dikit kok, cuman beberapa slide aja. Mungkin kita akan bisa akhiri setengah 10 sudah selesai. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Oke, sekarang kita monitoring terapi dalam konteks medikasi. Kita sekarang dulu sama medikasi adik-adik. Kita samakan persepsi kita ya. Jadi medikasi itu adalah pemilihan dan penggunaan obat modern, herbal maupun obat tradisional oleh seorang individu untuk mengatasi penyakit ataupun gejala penyakit. Kemudian dasar hukumnya ini ya. Jadi ada Permenkes yang nggak diupdate tidak tahun 90 ya, masih sama berarti isinya ya. Jadi masih belum ada perubahan bahwa ada sistem bahwa medikasi itu merupakan penyerahan obat tanpa preskripsi gitu ya. Jadi sebenarnya WHO sudah mendefinikan ini pengobatan untuk individu mengatasi penyakit atau gejala penyakit. Nah, kemudian ada lagi definisi mengatakan bahwa salah satu upaya yang sering dilakukan oleh seorang dalam mengobati gejala sakit atau penyakit yang sedang dideritanya tanpa melakukan konsultasi kepada dokter. Jadi ini adalah pengobatan mandiri, pengobatan sendiri untuk mengatasi penyakit ataupun gejala penyakit ringan sebenarnya ini ya. Yang cenderung bukan moderate ya, mild disease sebenarnya. Nah, kalau kita melihat dari piramidanya adik-adik, self care itu masih menduduki posisi yang paling tinggi jumlahnya. Jadi kalau kita melihat tendensi tidak cuma di Indonesia tapi penduduk secara dunia populasi itu ya, yang meningkat peringkat paling gede itu paling banyak jumlah itulah self care. Jadi mereka itu memang tidak senang datang begitu sakit dikit yang merasa aduh kayaknya pilek ya, nggak langsung ke rumah sakit itu banyak orang kayak gitu. Coba dulu beli obat bebas untuk pilek gitu loh. Mau beli pseudoephedrine atau beli antihistamin yang OTC gitu loh. Itu banyak yang kayak gitu ada ya, yang paling besar. Yang kemudian baru puskesmas, primary care-nya puskesmas. Jadi kalau misalkan dia tidak enak badan baru dia ke puskesmas, nggak bisa selesai baru ke puskesmas, kemudian baru ke rumah sakit. Itu ya ininya piramidanya ya. Jadi sebenarnya keinginan daripada pasien itu untuk ke rumah sakit itu paling sedikit sebenarnya kalau dia tidak memiliki fatality rate yang tinggi. Mereka akan cenderung lebih senang ke self care. Kenapa? Ini alasan utamanya cost transfernya gitu loh. Karena dengan self care costnya paling rendah. Ke puskesmas ngeluarin biaya cuman tidak semahal ke rumah sakit. Kenapa takut orang ke rumah sakit? Kenapa takut orang pemeriksakan laboratorium? Karena takut dirujuk ke rumah sakit. Kenapa takut dirujuk ke rumah sakit? Biayanya mahal, costnya tinggi gitu loh. Makanya ada yang namanya asuransi untuk melindungi semua masyarakat Indonesia. Cuman ya BPJS lagi-lagi ada yang nggak ditanggung, ada yang harus bayar sendiri. Takut orang-orang gitu loh ya. Jadi tetap aja cost ini menjadi problem. Maka dari itu dengan tingginya jumlah populasi di self yang menyebabkan apoteker itu sebenarnya harus hadir di apotek komunitas gitu loh. Karena dalam tanda kutip pasar kita itu banyak gitu loh. Mungkin pasar yang banyak ini yang membuat obat itu menjadi bisa diperjualbelikan secara bebas ya walaupun dia bukan OTC gitu loh. Ada obat OTC berapa persen sih untungnya kalau kita menyasar orang-orang dengan self care ini yang memang secara statistik menggambarkan populasi lebih besar, omset kita bisa lebih tinggi daripada si hospital ini gitu loh jadinya. Karena apa? Jumlah daripada pelanggan kita tuh sudah secara statistik itu menggambarkan banyak gitu. Mungkin bagi yang sudah kerja di apotek, Anda akan tahu sebenarnya banyak sekali ada karakteristik pasien-pasien yang memang datang dengan kondisi ingin self care. Gitu. Nah, kemudian fakta daripada medikasi itu pasien selalu tidak mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan. Jadi hasil statistik itu ya 61% dari pasien yang membutuhkan informasi tidak menemukan farmasis yang dapat diandalkan. Artinya dia nggak ketemu sama apotekernya. 61 daripada sekian populasi yang diobservasi dalam suatu penelitian itu menggambarkan bahwa dia nggak mendapatkan informasi yang mumpuni karena yang melayani bukan
apoteker. Ini celah ini gitu loh. Ini artinya kita harus improvement apa no farmasi no service harusnya sehingga 61% ini kita bisa reduce. 74% disusul oleh berikutnya adalah pasien memutuskan membeli OTC hanya berdasarkan pengalaman atau informasi di iklan. Ya, dari mulut ke mulut, tetangga ke tetangga gitu ya. Atau dari iklan TV gitu aja ya. Jadi dia beli tidak berkonsultasi dengan apoteker, apoteker tidak dirasa tidak perlu memberikan dia rekomendasi karena dia sudah tahu oh ini kakak saya pakai ini sembuh saya coba gitu ini kemarin orang tua saya minum ini sembuh ini saya juga dikasih tahu sama rekomendasi sama ini sembuh gitu gitu ya jadi tidak merasa tidak ada kebutuhan apoteker di situ karena apa belum merasakan servis daripada apoteker di community 75% diketahui bahwa pasien tidak tahu cara menggunakan obat yang benar informasi detail yang seharusnya diberikan oleh seorang farmasi. Apa itu cara penggunaan obat? Ya tadi ya, 3 kali 1, 2 kali 1 sebelum makan, dengan makanan, sesudah makan gitu ya. Artinya 3 kali itu di tiap berapa jam. Kemudian nyimpen obatnya gimana, bagaimana mengenali simptom daripada penyakit sudah dikatakan membaik, bagaimana kita mengenali daripada pasien itu yang sudah mulai menunjukkan adanya tanda-tanda side effect dari penggunaan OTC yang gitu-gitu pasien tersebut tidak mendapatkan informasi yang mumpuni. Ini fakta-fakta yang perlu kita coba benahi adik-adik. Sambil cari ide riset adik-adik ya. Sambil cari inspirasi untuk tugas akhir bahwa ada problem ini di komunitas. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, bagaimana strategi-strategi untuk bisa mengoptimalisasi komunikasi dalam marketing? Artinya kita sebagai seorang, nah ini ya saya bilang ya bahwa seorang farmasis itu dalam 10 star kan tidak hanya memberikan pelayanan servis, cuma juga kita harus memiliki jiwa entrepreneur. Community itu tempat kita berentrepreneur sebenarnya, jadi kita bisa berwirausaha dari apa yang dari knowledge yang kita punya, tapi memiliki bermanfaat. Tapi hasil itu harus hasil yang halal gitu ya, bukan merupakan hasil-hasil yang tidak halal. Jadi kita harus meningkatkan ini ya effectiveness. Apa yang menjadi kebutuhan pasien, apa yang menjadi keinginan atau need atau demand. Nah, jadi responsiveness itu akan membantu Anda untuk bisa menggapai apa yang menjadi demand. Contoh, pasien itu lebih banyak sekali sekarang mager. Kalau misalkan dia pergi ke apotek, dia itu butuh layanan yang bisa belanja apotek dari rumah, kemudian pakai aplikasi bisa cepat. Bagaimana caranya bangun apotek di tengah kompleks adik-adik? Ya mungkin di Bali nggak begitu banyak ada kompleks perumahan. Cuman kalau di Jawa gitu ya Surabaya, Jakarta, kota-kota besar lah ya, Semarang gitu-gitu ya. Jabodetabek lah pada intinya itu kan ada klaster-klaster rumah ya Dede. Jadi satu klaster itu mungkin ada banyak sekali ininya kayak BSD City yang gitu-gitu ya, Gading Serpong yang gitu-gitu. Itu buat apotek di dalam itu tuh sangat meningkatkan responsiveness sebenarnya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan orang di klaster rumah itu ya satu klaster tuh mungkin ada 100 kakak gitu ya. Ibaratnya satu Banjar tuh tinggal itu dalam satu komplek gitu. Kita bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan cara responsiveness ini. Responsif begitu ada order langsung antar. Begitu ada pengen konseling, buatkan ini konseling. Begitu ada yang ingin pemeriksaan gratis, misalkan dengan cara screening, sediakan itu. Responsiveness apa yang menjadi demand, segera ditingkatkan sehingga strategi ini bisa optimal nih komunikasi itu. Belajar learning dari proses Anda untuk bisa mengantisipasi demand, membaca kondisi pasar gitu ya. Belajar apa? Belajar bagaimana caranya menanggapi demand dan bagaimana Anda mengenali produk yang Anda pasarkan gitu loh. Jadi memang product knowledge itu penting. Jadi OTC banyak sekali mereknya, banyak sekali ada PBF, banyak sekali ada industri yang menciptakan. Apa yang menjadi keunggulan dan kelemahan dari setiap merek, gunakan juga basic knowledge Anda untuk bisa mengatasi itu. Misalkan obat pilek nih, apa ada batuknya itu tidak. Batuknya berdahak atau kering, kita mau kasih ekspektoran, antitusif atau mukolitik gitu loh. Jadi Anda tahu bisa milihnya, oh ini batuknya kering, berarti kita antitusif aja. Pakai dextromethorphan campurannya dengan pseudoephedrine dan antihistamin misalkan tripolidin. Oh, batuknya agak berdahak, berdahaknya itu susah dikeluarkan atau memang pas tidur ada menginya gitu, ada grok-groknya. Kalau ada grok-groknya mukolitik ya, jadi pilihin yang ambroxol yang isinya gitu loh. Oh kalau misalkan dia tuh di tenggorokan sering keluar nih ininya apa namanya itu dahaknya cuman dikit-dikit, kasih ekspektoran aja gitu loh. Ya boleh pakai GG gitu loh, guanifacin itu loh. Itu ekspektoran. Jadinya produk knowledge Anda juga harus diketahui untuk bisa memilihkan mana OTC yang tepat untuk si pasien itu sendiri.
SPO dan evaluasi ya. Jadi memang harus apa namanya itu paham obat, stoknya, pemasarannya, dan Anda mengevaluasi daripada sediaan. Ini yang sebenarnya penting banget untuk bisa mendapatkan apa namanya itu knowledge yang kuat untuk bisa melakukan medikasi kepada si pasien. Tadi saya bilang ya, responsivitas bisa membaca demand, meningkatkan kepekaan, menyediakan waktu untuk mendengar, mengutamakan kepentingan si pasien, menawarkan alternatif pengobatan dan kawan-kawan. Ya, jadi ini adalah bagaimana kita eh, pinter-pinter membaca apa sih menjadi kebutuhan daripada targeting pasar yang Anda punya gitu. Sehingga Anda akan gampang sekali melakukan monitoring nanti setelah Anda melakukan medikasi itu sendiri. Produk nulis tadi sudah tahu ya, jadi pakai dasar pengetahuan farmasi Anda dari ABM bisa ataupun dari keilmuan Anda untuk bisa diberikan ke informasi. Harus tahu gejala minor, gejala serius ya. Jadi mana yang harus medikasi, mana yang Anda tidak boleh medikasikan. Itu juga harus diketahui ya, membedakan tingkat keseriusan gejala penyakit yang timbul dan tindakan yang harus diambil gitu loh. Jadi farmasi begitu melihat adanya kondisi anak saya demam 40 disertai dengan kejang, itu udah bukan ranahnya soal medikasi. Larikan ke UGD gitu. Kalau itu Anda masih coba kasih paracetamol kayak gitu-gitu, itu bisa menyebabkan fatality gitu. Jadi Anda harus bisa membedakan mana yang bisa untuk self medication, mana yang non self gitu. Kemampuan Anda untuk mendengarkan ini ilmu psikologi sebenarnya. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan ilmu listening kita tuh untuk nanti bisa melakukan aspek monitoring obat dalam konteks medikasi. Jadi Anda harus bisa membuka percakapan, menawarkan bantuan sehingga nanti Anda gampang sekali melakukan monitoring ketika Anda sudah eh, apa namanya itu sudah memiliki connecting dengan si pasien itu dengan skill-skill yang soft seperti ini. Ini soft skill ya, kemampuan listening Anda ataupun kemampuan Anda menyerap empati dari pasien itu salah satu soft skill yang setiap orang itu ada yang beda. Setiap orang itu ketika eh, apa ya? Setiap orang itu memiliki karakteristik untuk bisa atau tidak cocok atau tidak untuk menjadi seorang konselor gitu loh. Ya, jadi bagaimana caranya membuka percakapan, menawarkan bantuan, menghargai dan memberikan perhatian, cara Anda mengkolek informasi dan mengambil keputusan, ini semua adalah kemampuan soft. Kemampuan soft skill ini nggak Anda dapatkan di bangku kuliah sebenarnya, tapi akan dapatkan dari tahap proses Anda belajar. Jadi semakin tinggi jam terbang Anda, semakin proses Anda belajar, maka soft skill ini akan terbentuk secara sendirinya gitu loh. Ya cuman dasar knowledge-nya harus kuat tetap. Gitu. Kemampuan listening, kemampuan bertanya ya, questioning skill-nya untuk bisa mengumpulkan data-data ya, gunakan yang gini-gini ya. Sekalian mengumpulkan data, sekalian juga sebagai upaya untuk melakukan monitoring ya. Jadi WHAM itu bisa dipakai seperti who sebenarnya siapa pasiennya, how long the symptom. Kalau simptom itu sudah menahun, sudah kronik gitu ya, itu sebenarnya is not for the self medication ya. Jadi Anda sudah bisa lakukan referral kepada pasiennya untuk bisa ditangani di vaskes tingkat lanjut. Tapi kalau memang kondisinya akut gitu ya, baru aja terjadi beberapa jam, itu masih Anda bisa berikan self medication. Action taken, tindakan yang sudah dilakukan ataupun apa sebenarnya problem-problem apa tuh pengatasan-pengatasan masalah yang sudah dilakukan oleh si pasien sebelum memutuskan melakukan self medication. Misalkan sudah melakukan terapi non farmakologi, sudah melakukan terapi alternatif ya, misalkan menggunakan bahan alam yang sudah pakai boreh gitu loh. Nggak hilang-hilang juga meriangnya gitu. Udah minum jamu tapi nggak juga, udah minum teh hangat gitu ya. Atau justru ada medication-medication yang sudah dia gunakan dan tidak menimbulkan gejala. Sudah pakai paracetamol, beli bodrek kemarin udah seminggu tidak sembuh-sembuh. Itu sudah berarti ada tanda-tanda infeksi. Anda tidak boleh memutuskan untuk melakukan lanjutkan paracetamolnya atau tingkatkan antibiotik ke ibuprofen. Itu udah bukan ranah self medication ya. Jadi ada indikasi infeksi. Anda tahu dari simptom yang diceritakan. Jadi Anda memberikan action taken untuk merefer gitu ya, referral rujuk ke sarana layanan kesehatan non community. Medication being taken ya tadi ya, yang obat apa yang sudah diminum, farmakologi kah atau non farmakologi kah, atau ada nutrisetikal yang sedang digunakan, vitamin kah, ataupun herbal-herbal, ataupun nutrisi-nutrisi, obat-obat nutrisi gitu ya, vitamin seperti omega 3 kah, atau ada herba-herba yang apa namanya itu herbal standar kah gitu-gitu loh. Atau jamu atau fitofarmaka, atau Anda bisa akses dengan kemampuan Anda bertanya dan kemampuan Anda dalam menggali informasi. Atau pakai ini ya, method ini ya. Jadi Anda bisa petakan dulu age-nya, umurnya berapa, apakah ini pediatrik, geriatri, adult atau populasi khusus, bisa dilihat dari age-nya ya.
self or someone else ini penting karena jangan-jangan dia datang tidak untuk mengobati dirinya sendiri tapi untuk mengobati another person atau someone else ya, bisa anaknya, bisa bapaknya, bisa mertuanya, bisa kakeknya, neneknya gitu ya. Itu pun juga harus digali sehingga lebih sensitif informasi yang Anda bisa sampaikan. Medication yang sudah didapatkan ataupun yang sudah pernah diminum ataupun yang sudah pernah diambil atau yang belum pernah mendapatkan atau sudah gitu ya, atau nggak ada nggak regularly medication yang dia gunakan termasuk nutraceutical dan herbal. Extra medicine gitu loh. Apakah ada obat-obat yang dia beli untuk mengatasi gejala penyakit yang lain? Kalau tidak, berarti Anda sudah mendapatkan informasi untuk bisa memfilter ini layak nggak dapat suatu medikasi atau kita refer gitu ya sebenarnya ya. T itu time persistingnya, lama gejalanya berapa, akut atau kronis, suatu medikasi hanya untuk mengatasi kondisi akut, tidak untuk chronic condition. Sekali lagi saya harus ingatkan. History dari medication historinya apakah pernah mengalami problem yang sama secara kronis, eksaserbasi ataupun kambuh-kambuhan atau tidak ya. Another symptom yang dirasakan di samping dengan keluhan yang disampaikan, Anda juga bisa menggali lagi keluhan-keluhan tersebut dengan apa tuh dengan basic knowledge yang Anda berikan. Misalkan tadi ya seperti saya tuh pilek, batuk-batuknya apa? Batuk berdahak atau batuk ini punya histori ini atau tidak. eh, Misalkan Anda bisa mengasesmen nih, jangan-jangan ini cuma batuk alergi atau rinitis gitu loh. Apakah terakhir ini assessment ya artinya terpapar oleh polusi, kerjanya di mana itu bisa ditanya ya, apakah di pabrik ataupun di tambang ataupun di mana yang terpapar oleh banyak ada ini ataupun di dust mite kerjanya di ini yang kontak dengan ini seperti apa tuh di bulu-bulu kucing, bulu anjing itu yang kerja di grooming gitu ya, ataupun kerja-kerja di tempat-tempat untuk ini pemeliharaan hewan, jangan-jangan itu yang menstimulasi, bukan infeksi virus atau bukan infeksi bakteri, itu bisa dicek dengan another symptom gitu loh. Apakah ada danger symptom yang terassessment selama itu ya, pakai S method ini bisa untuk bisa menentukan apakah Anda akan melakukan suatu medikasi atau nge-refer ataupun mengembalikan merujuk pasien ini ke fasilitas layanan kesehatan. Pakai Scholar juga boleh ya. Simptomnya apa, karakteristik daripada simptomnya seperti apa, histori yang sudah digunakan, baik itu medical maupun medicationnya, onset untuk melihat ini akut atau kronis, location ini sebenarnya ada masalah di mana, di saluran nafas kah, di gastro kah, atau di THT kah, dan lain sebagainya, di penglihatan or something ya. Aggravating factor apakah ada faktor-faktor agresif ataupun yang faktor-faktor pencetus yang membuat itu menjadi lebih buruk, ada nah itu bisa digali. Dan limiting factor, jadi apa sih kira-kira yang kondisi-kondisi pasien yang membuat baik ya, saya tuh parah ketika kena ini AC, cuman ketika AC-nya saya matikan kemudian saya minum teh hangat, it's better, itu namanya limiting factornya. Jadi Anda bisa melihat bahwa adanya pengaruh suhu terhadap kondisi daripada pasien. Misalkan seperti itu. Jadi pakai metode Scholar boleh atau kombinasi ya. Mulai dari Scholar, S method dan WSIM itu ya bisa dipakai kombinasi mana yang lebih detail. Nah, ini juga Anda juga bisa meng-create kok mana yang menjadi lebih efisien dalam bentuk checklist. Anda bisa lakukan untuk siap siaga melakukan suap medikasi kepada pasien yang akan Anda berikan ya. Jadi assessment dulu pasiennya apakah dia boleh mendapatkan suap medikasi atau tidak gitu secara idealnya. Tetapi kenyataannya begitu pasien itu datang, dia minta obat paracetamol, ya udah kita kasih aja langsung tanpa harus mengassessment sedetil itu. Itulah yang gap yang terjadi gitu ya. Sometimes memang ada pasien-pasien yang tidak mau terlalu banyak ditanya. Ada tipe-tipe yang memang saya buru-buru, saya tidak mau banyak ditanya gitu ya. I don't want to talk with someone else. Saya hanya beli obat ini, bayar, pulang. Ada karakteristik yang seperti itu. Sehingga ketika Anda assessment seperti ini, oh boro-boro Anda tuh diladen, tidak direken Anda tuh. Kalau Anda apa yang saya nggak jadi beli di sini, saya pindah di apotek sebelah aja gitu loh. Nah, tapi jangan sakit hati ya Dede ya, kalau misalkan menemukan experience seperti itu, Anda harus tetap berlapang dada, Anda harus tetap bersabar dengan senyuman, karena biasanya itu mempengaruhi kepada next patientnya. Kalau ada pasien satu yang rese yang mempengaruhi mood, kita pasti mengira bahwa pasien berikutnya adalah karakteristiknya seperti itu gitu loh, dan membuat kita menjadi aduh males gitu. Biarin sudah, padahal sebenarnya pasien kedua yang datang tuh bisa jadi orang yang pengen atau butuh informasi-informasi yang penggunaan obat yang sesuai dengan apa yang ini ya yang dia butuhkan gitu. Sering sekali terjadi seperti itu.
Nah, jadi pemilihan obat OTC untuk suami medikasi itu berdasarkan efficacy dan juga safety-nya ya. Efficacy itu adalah respon farmakologinya bagus, safety-nya adalah pastikan tidak ada interaksi obat dan kondisi-kondisi yang akan membahayakan ketika menggunakan obat gitu loh. Oke, obat yang dipilih OTC dan obat wajib apotek. OTC itu artinya logo hijau dan biru, OWA itu adalah plat merah yang ada dalam daftar obat wajib apotek. Itu sebenarnya tidak banyak obat oral ya. Kalau topikal banyak, oral pun ada syaratnya. Nanti dicek aja ya. Ada 21, ada 2 nomor 2, ada 2 nomor 3. Jadi ada 3 daftar obat wajib apotek yang bisa diserahkan oleh apoteker tanpa resep. Cuman saya sarankan OWA ini coret aja lah dulu sementara. Anda fokus kepada OTC aja gitu ketika melakukan suatu medikasi ya. Apa sih? Kenapa sih OTC dan OWA ini saja yang bisa kita pilihkan? Karena berdasarkan evidence OTC dan obat daftar wajib apotek ini pasti rata-rata memiliki indeks terapi yang besar, tidak memerlukan bantuan tenaga medis dalam pemakaian obatnya. Makanya tidak mungkin ada inhaler itu tuh yang plat hijau ataupun plat biru gitu ya, seperti Ventolin nebulizer, insulin pen gitu kan nggak mungkin itu plat hijau. Makanya tidak memerlukan tenaga medis dalam pemakaian obatnya. Tidak memerlukan monitoring sebenarnya secara teknis. Kenapa? Indeks terapinya besar, cenderung safe digunakannya untuk kondisi akut dengan simptom yang singkat. Jadi monitoring sebenarnya tidak wajib dilakukan bagi mereka dengan suami medikasi. Secara ideal lagi ya, karena dia pakai obat, karena obat ini juga pasti berisiko ya walaupun kecil sekali potensinya, tetap monitoring dilakukan, tetapi tidak diwajibkan. Tidak menimbulkan kecanduan, sudah pasti tidak ada narkotika, psikotropika, prekursor yang dinyatakan sebagai obat OTC dan OA, nggak mungkin ada. Even ada ESO, dia pun ESO-nya minor dan tidak parah. Paling-paling efek sedatifnya, efek mengantuk gitu ya, yang perlu mendapatkan edukasi dan tidak mendorong terjadinya penyalahgunaan ataupun abuse gitu ya. Dextromethorphan dulu kan sebenarnya obat bebas terbatas ya. Dulu bisa dibeli dengan keadaan single. Zaman saya kuliah tuh dextro tuh masih bisa dibeli tablet-tablet terpisah. Nah, ternyata di abuse adik-adik. Sehingga setelah itu masuk ke prekursor, dextromethorphan tidak boleh dalam kesediaan tunggal. Harus mix. Jadi dia OTC ketika dextromethorphan tuh mix. Sudah berada dengan campurannya bersama dengan antihistamin misalkan tripolidin ataupun dengan pseudoephedrine alfa 1 agonis ya. Ya itu bisa dicampur ya, boleh ada dextro di situ gitu. Karena dia tidak akan bisa diekstrak. Jadi mengekstrak dextro dari sediaan sediaan campuran itu susah, yang setengah mati dan produknya pasti rusak gitu loh. Jadi sudah aman, tidak akan mendorong penyalahgunaan. Jadi apa yang dieksklusi ya adik-adik? Jadi apa yang sebenarnya tidak boleh kita layani ketika kita akan melakukan suami medikasi? Satu, keluhan pada mata. Karena mata kan nanti akan membutuhkan sediaan-sediaan steril ya. Tapi kalau mata hanya untuk astringan sih sebenarnya boleh. Tapi kalau sudah mata katara, mata bengkak, bernanah, infeksi, itu jauh. Langsung referral langsung ke rujuk. Tapi kalau hanya untuk keluhan mata ringan seperti astringan gitu ya, seperti misalkan sendolitis, insto, roto itu masih boleh sebenarnya untuk medikasi. Kan juga logo hijau ya. Batuk dan serak yang bertahan lama persisten 1-2 minggu tidak sembuh, atau adanya hemapto atau batuk darah, ini sudah di exclude. Makanya Anda perlu menggali WHAM itu ya. Jadi durasi daripada simptomnya. Terjadinya perubahan pada tai lalat ataupun kutil, membesar, melebar, menghitam, itu tidak bisa disomedikasi. Nyeri atau sulit menelan yang tidak sembuh, persisten juga ya. Misalkan sudah lebih dari 3 hari ya, seminggu, 2 minggu nggak sembuh-sembuh, ada indikasi infeksi, tidak boleh disomedikasi. Borok yang tidak mau sembuh, artinya ini bisa jadi gangren ataupun ada diabetes, tidak bisa juga kini somedikasi. Buang air besar atau buang air kecil dengan darah atau perubahan dari pola BAB dan konsistensi tinja. Diare atau sembelit kronis juga ini ya. Kronis ataupun ada dengan darah, ada lendir dan dalam waktu yang panjang lebih dari 3 hari. Keluarnya rendah darah yang luar biasa dari vagina, bleeding yang luar biasa, bisa jadi titiknya pendarahan, nggak bisa juga. Timbul benjolan kecil lah, ini yang nggak boleh pasti ya. Demam di atas 40 derajat, ini tadi saya bilang ya. Jadi kalau di atas 40 ini pasti akan terjadi kejang demam gitu ya. Step itu yang persisten apalagi ya. Apalagi ada nyeri tenggorokan, ruam kulit dan lepuh, itu tidak dipersyaratkan. Diare dan muntah-muntah yang hebat dengan frekuensi yang sering, dan memang pasien pun tidak dalam kondisi yang bagus kesadarannya, itu juga tidak untuk
di suami medikasi. Saya rasa itu deh dia karena memang suami medikasi tidak wajib monitoring, tetapi kita sebagai seorang apoteker secara ideal tetap harus memonitoring ketika memang pasien memutuskan untuk suami medikasi dengan memperhatikan beberapa parameter-parameter sign and symptom yang gitu-gitu ya dan lama durasi daripada simptom dan sign yang muncul itu. Kalau memang dibutuhkannya perujukan, Anda kan sudah tahu ya kriteria mana yang harus dieksklusi, mana-mana saja yang boleh dan obat-obat apa saja yang sebenarnya bisa ya. Jadi obat itu hanya OTC dan OA saja yang boleh diserahkan tanpa resep. Selebihnya ketika Anda ingin memastikan bahwa pasien itu perlu di referral atau tidak, Anda bisa memanfaatkan teknologi telemedicine atau bisa dikontak saja pasiennya dengan menggunakan platform-platform telekomunikasi konvensional ya seperti WhatsApp, SMS atau something untuk bisa memastikan kondisinya sudah baik. Kalaupun setiap Anda melakukan rujukan referral, Anda harus menyertakan sebenarnya kemana pasien tersebut harus kontrol, kemana pasien itu nanti harus mendapatkan akses kesehatan lebih mudah. Jadi siapkan saja ya, jadi bisa menuju ke sini, bisa pakai BPJS, pelayanannya bagus, jadi Anda akan bisa memberikan suggestion dan juga menghindarkan rasa cemas dan rasa takut daripada pasien ketika melakukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan itu sendiri gitu loh. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kecuali nanti kalau ketika pasien tersebut dinyatakan memiliki masalah yang lebih kompleks, lebih serius, maka dia akan melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut kan gitu. Setelah itu dia mendapatkan prescribing yang dia putuskan untuk nanti ambil di tempat Anda, maka Anda yang memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring sampai terapinya berhasil gitu ya. Jadi tidak sedikit ya, termasuk saya sendiri ketika saya eh, datang ke fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit, ada prescribing, saya request untuk tidak ambil di rumah sakit itu sendiri gitu loh. Bisa sometimes gitu loh. Ketika memang saya ada niat karena memang ada apotek-apotek yang memang bagus pelayanannya, yang saya memang lebih suka ketika komunikasi ketemu sama apotekernya misalkan gitu. Ya boleh request itu. Di samping Anda juga bisa menghindari margin yang lebih tinggi ditetapkan oleh suatu rumah sakit itu gede marginnya adik-adik. Jadi Anda bisa pergi ke apotek yang marginnya lebih rendah ya. Apalagi Anda tuh anti apoteker tahu sendiri kan. Jadi bisa request ya. Kalau electronic prescribing resepnya dok saya minta resepnya diambil di luar nanti tolong dibuatkan kopi di instalasinya. Siap gitu deh nanti. Jadi electronic prescribingnya akan dikirim langsung ke IFRS-nya. IFRS yang menerima tetapi nanti ini dibuat kopi gitu. Tadi tulisin kopi resepnya ditebus di luar, ambil di luar aja. Itu juga kita sudah tahu isinya gitu. Nah, saya rasa itu Dede yang bisa saya sampaikan untuk monitoring terapi. Jadi sudah selesai kuliah saya, bisa hubungi Pak Martadi. Anda bisa ngikuti timeline atau Anda mau lebih awal ketemu Pak Martadi sehingga Anda bisa menyelesaikan perkuliahan lebih awal. Itu akan ini ya Dede ya, itu akan meringankan beban Anda untuk menyelesaikan mata kuliah wajibnya lebih dulu gitu loh. Sehingga Anda fokus ke mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan bisa Anda selesaikan sehingga lebih baik selesaikanlah sebelum periode UAS itu ini ya minggu tenang tuh sebelum minggu tenang tuh udah harus beres kuliah yang ini kuliah mata kuliah pilihan yang untuk pendalaman-pendalaman itu loh, prioritaskan yang wajib dan prioritaskan yang masih ada praktikum-praktikumnya gitu ya. Saya rasa itu ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup atau akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Pas ya 9.40 ya 9.38 100 menit kita kuliah. Berarti sudah selesai ya, Perma ya. Nanti bisa lanjut ke pertemuan. Nanti UTS-nya by request saja. Anda mau tugas atau Anda mau close book atau mau open book atau mau presentasi ya terserah nanti ya. Ada UTS sekali, ada UAS sekali. UTS-nya sama saya, UAS-nya sama Pak Martadi gitu. Oke, kalau tidak ada saya tutup ya kuliah kita pada Permisi Bapak, ya mohon silakan. maaf. Mm-mm. Apakah kontrak kuliahnya saya boleh Belum saya kasih ya, belum saya kasih ya. Oke, guys. Ya saya kasih sekarang deh ya. Kemudian Kontrak kuliah. untuk UTS-nya kira-kira dilaksanakan kapan gitu? Terserah kamu. Kalau kalian siap minggu depan kita UTS. Kalau siapnya lagi 2 minggu, lagi 3 minggu ya terserah. Siap Bapak. Ya, kan ada sebentar. Sik, dek. Saya buka kontraknya ya. Atau gini aja deh. Di kontrak ini kan saya sudah berakhir di suami dikasih nih ya. Suami dikasih sudah berakhir.
MTM ini sudah. Nah, kan ada studi kasus nih satu nih. Studi kasus ini saya akan kasih kasus sama kalian. Ini yang kita akan gunakan untuk UTS gitu aja ya. Tapi masih jauh sih sebenarnya 20 April kan sebenarnya studi kasus ini. Nah, jadi perkiraan mau UTS tanggal 27 boleh. Nanti kasus akan saya kasih mungkin minggu ini ya, besok atau lusa saya kasih studi kasus. Ini yang akan menggantikan pertemuan kita yang terakhir, kemudian sekaligus UTS sekaligus tugas kelompoknya gitu loh. Ya, tugas kelompok dan UTS langsung ada di nilai di sini. Nah, mungkin nanti di UAS ada kuis mungkin sama Pak Mat tadi sekali 2 kali untuk bisa melengkapi nilai ini.